Seorang anak laki-laki seperti seorang ayah. Ketika Yue Xiong melihat bahwa orang yang menantangnya adalah seorang wanita muda yang sangat menarik, dia mengerti mengapa Yue Feng bertindak tidak patuh. Feng Er, hati-hati. Yue Xiong berteriak dengan suara rendah, betapa berharganya kolam darah naga berdasarkan pemahamannya tentang Mo Lingshan, untuk mendapatkan kesempatan yang hanya datang setiap 5 tahun sekali, yang terakhir tidak akan pernah mengirim siapapun untuk menantang, terutama yang menantang, dua yang disebut kota besar. Di antaranya, Yue Feng adalah orang nomor 1 di kalangan generasi muda. Karena Mo Lingshan memilih wanita ini, berarti wanita ini harus memiliki kultivasi dan kekuatan yang setidaknya tidak lebih lemah dari Yue Feng. Yue Xiong paling tahu karakter seperti apa putranya. Dia takut Yue Feng akan melupakan dirinya sendiri di depan seorang wanita dan kalah dalam pertarungan. Ayah, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan hal kecil membuat kesalahan besar, tapi... Wanita terkemuka seperti itu jarang terjadi di dunia. Sekarang setelah aku bertemu dengannya, aku tidak bisa membiarkannya pergi. Yue Feng tidak menoleh ke belakang, dan tersenyum lembut. Semakin lama matanya menatap Zixuan, semakin panas jadinya. Mengenai jawaban Yue Feng, Yue Xiong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Untungnya, dia juga sangat percaya pada putranya. Di awal usia 20-an, dia berada di tingkat ketiga Sangsuan. Kultivasi dan potensinya tidak ada artinya di seluruh dunia, tetapi dalam lingkup kota Yaoguang dan kota Suangwang, dia memiliki kualifikasi yang bisa dibanggakan semua orang. Selama bertahun-tahun, untuk melatih Yue Feng, Yue Xiong dan keluarga Yue tidak melakukan upaya apapun, termasuk seni bela diri, ramuan, apapun yang berguna bagi Yue Feng, mereka akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya, dapatkan itu untuknya. Oleh karena itu, meskipun Yue Feng hanya berada di level ketiga Sangsuan, kekuatan tempur aslinya tidak kalah bahkan dengan master di level kelima Sangsuan. Yue Xiong percaya bahwa selama putranya tidak dibutakan oleh nafsu dan dapat menunjukkan kekuatan normalnya, maka Yue Feng pasti akan memenangkan pertempuran ini. Melihat Yue Xiong tidak mengatakan apa-apa lagi, Yue Feng tersenyum lembut. Dengan kecantikan di depannya, dia mencoba yang terbaik untuk berpura-pura menjadi pemuda yang anggun. Orang mengerti bahwa orang ini tidak. Nak, aku biasanya tidak menunjukkan belas kasihan saat berkelahi dengan orang lain. Kalau soal kepemilikan kolam darah naga, aku akan berusaha sekuat tenaga. Kamu sangat menakjubkan. Jika aku tidak sengaja menyakitimu, aku akan merasa sangat bersalah. Jadi, sebaiknya kamu menyerah saja. Dengan cara ini, hal itu tidak akan merusak hubungan kita, tapi juga akan memberi kita awal yang baik. Bagaimana menurut Anda? Musuh manapun yang melawanku, selama dia bukan lawanku, juga akan mati. Apakah kamu siap? Zixuan perlahan mengangkat kepalanya dan mengucapkan kata demi kata. Mendengar ini, semua orang di kota Yaoguang terkejut. Yue Feng juga tertegun sejenak, jelas tidak menyangka niat membasmi wanita ini akan begitu serius. Namun menurutnya, ini adalah hal yang baik. Nak, wanita terlalu kuat dan itu tidak baik. Jika kamu benar-benar ingin melawanku, aku tidak akan membasmimu dengan tanganku, tetapi akhirmu akan sangat menyedihkan. Mungkin, aku bisa menyelamatkanmu dari pembicaraan tentang cinta, dari proses ini. Pengadilan kematian. Zixuan tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan perlahan menuju Yue Feng. Melihat perilakunya, Yue Feng juga menyingkirkan apa yang disebut pikiran eskualnya, dan kemudian mengulurkan sepasang tangan dari lengan bajunya. Tertawa. Pada saat ini, sosok yang awalnya sangat lambat tiba-tiba datang seperti hantu. Sebelum semua orang bisa berkedip, mereka melihat Zixuan melewati Zixuan dalam sekejap dari jarak puluhan meter dan muncul di depan Yue. Kecepatan yang luar biasa. Tidak hanya semua orang di kota Yaoguang yang terkejut, tetapi Mo Lingshan dan yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Tampaknya ketika Zixuan mengalahkan Zhong Lian di rumah Mo hari itu, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Tuan keluarga Mo, Nona Zixuan, dia bertekad untuk membasmi Yue Feng. Kamu harus mengambil tindakan nanti. Jangan biarkan dia main-main. Yin Mei berkata dengan tergesa-gesa. Kebaikan. Mo Lingshan mengerutkan kening, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, suara Ling Er terdengar lembut. Jika kamu ingin menghentikan ibuku melakukan apapun, jangan salahkan ibuku karena bersikap kasar kepadamu setelahnya. Ling Er hanyalah seorang anak berusia 7 atau 8 tahun, tetapi ketika dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang, termasuk Mo Lingshan, merasakan tekanan yang kuat mengalir ke arah mereka. Jangan khawatir, Nona Ling Er, Nona Zixuan, apapun yang dia lakukan, keluarga Mo kami akan mendukungnya sepenuhnya. Mo Lingshan berkata dengan serius.
Beberapa orang lainnya terkejut. Chen Ye, Zixuan, dan bahkan Ling Er, ketiga orang ini masing-masing lebih muda dari yang terakhir, tetapi masing-masing dari mereka memiliki kartu truf dan potensi yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Tidak peduli betapa bodohnya Mo Lingshan, dia masih dapat memahami bahwa Master Tong Xuan tingkat 8 berusia 20-an mungkin tidak umum di wilayah timur. Sangat tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada kekuatan yang kuat di belakang Zixuan. Bahkan tanpa dukungan kekuatan yang kuat, pasti ada master yang luar biasa di belakang Zixuan. Keberadaan level ini sudah cukup bagi Mo Lingshan untuk menyinggung seluruh kota Yao Guang daripada melindungi Zixuan dan yang lainnya. Semua orang yang hadir tahu yang sebenarnya, tapi jika seseorang seperti Mo Lingshan membuat keputusan seperti itu tanpa berpikir panjang, maka jumlahnya tidak banyak, terutama Yin Mei. Dia jelas tahu lebih banyak, tapi dia masih sedikit ragu. Tuan Mo, jika Anda melakukan ini, Anda mungkin melanggar aturan yang telah ditetapkan antara dua kota besar. Di sampingnya, Yin Mei berkata dengan suara rendah jika kita tidak dapat menangkap serangan balik kota Yao Guang, bahkan jika kita tidak dapat menangkapnya, ambil alih, akhirnya tidak akan sebaik itu. Mendengar ini, Ling Er hanya bisa mencibir, dan menatap mata jahat itu, yang juga sangat dingin. Setelah yang terakhir merasakan ini, dia menjadi lebih gugup. Apakah peraturannya? Mo Lingshan tersenyum dingin dan berkata Yue Feng dan yang lainnya tidak memiliki keputusan akhir tentang peraturan ini. Selain itu, setelah kolam darah naga kali ini, jarak antara kita dan kota Yao Guang akan semakin lebar. Semuanya, satu persatu ada di tanganmu sendiri. Antara kumpulan darah naga di bawah kendalimu dan kumpulan darah naga yang harus kamu perjuangkan setiap saat, yang mana yang akan kamu pilih? Mendengar ini, semua orang terkejut. Setelah beberapa saat, Zhong Lian dan yang lainnya berkata dengan suara rendah dan wajah datar semuanya, bertindaklah sesuai keinginan Patriark Mo. Mo Lingshan melambaikan tangannya dan berkata dengan suara dingin suruh semua orang bersiap secara diam-diam. Jika ada kesempatan, hari ini, biarkan orang-orang di seberang ini tinggal di sini selamanya dan menjadi fosil. Ya, kecepatan hantu Zixuan membuat mata Yue Feng tiba-tiba menyusut, dan kemudian dia dengan cepat mundur ke belakang secara naluriah. Angin harum bertiup ke lubang hidungnya, yang menggoda, tapi sekarang, Yue Feng hanya merasakan itu adalah nafas kematian, karena ketika orang di depannya muncul kurang dari 1 meter darinya, dia tiba-tiba merasakan, ruang di sekelilingnya tampak membeku, sehingga dia tidak punya ruang untuk menghindar. Ledakan. Zixuan menepuk tangan rampingnya, dan itu seperti guntur yang datang ke dunia. Dari ujung jari, kekuatan guntur bersinar dengan cahaya ungu. Itu mendominasi dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan reaksi Yue Feng cukup cepat, dan energi Xuan Qi sudah terbentuk di depannya. Ada penghalang tak terlihat, tetapi di bawah jari ini, semua upaya yang terakhir seperti selembar kertas putih. Yue Feng menyaksikan tanpa daya, jari itu menembus pertahanannya, dan kemudian dengan satu jari, itu mengenai bagian tengah alis Yue Feng. Dia bahkan tidak punya waktu untuk meminta bantuan, tetapi dia merasakan sakit yang menyayat hati. Kemudian, dia melihat darahnya sendiri muncrat, dan vitalitasnya juga cepat menghilangnya. Feng Er, baru pada saat inilah penduduk kota Yao Guang menyadari apa yang mereka lakukan. Yue Xiong tidak pernah menyangka bahwa wanita ini begitu kuat sehingga dia bisa membasmi putranya sendiri dengan satu gerakan secepat kilat. Jalang, aku akan membasmimu. Yue Xiong, keahlianmu lebih rendah dari orang lain, apa yang ingin kamu lakukan? Saat Yue Xiong bergegas menuju Zixuan, sosok Mo Lingshan juga berdiri di depan Zixuan. Mo Lingshan, Yue Xiong berteriak dengan marah wanita jalang ini melanggar aturan, apakah kamu masih ingin melindunginya? Mungkinkah kamu ingin memprovokasi perang antara dua kota besar? Aturan. Mo Lingshan tersenyum acuh tak acuh dan berkata sepertinya kalian di kota Yao Guang melakukan lebih banyak hal yang melanggar aturan, bukan? Dari apa yang kamu katakan, kamu tidak ingin berteman dengan siapapun. Rasa sakit karena kehilangan putranya membuat wajah Yue Xiong terlihat sama ganasnya dengan binatang buas. Mo Lingshan berkata dengan tenang saya tidak tahu bagaimana berteman dengan orang lain. Yue Xiong, jika Anda bersikeras untuk melakukan apa yang Anda inginkan, maka hari ini, mari kita dua kota besar melakukan pertempuran terakhir, dan selamatkan konfrontasi setiap 5 tahun. Mendengar ini, Yue Xiong malah tertawa terbahak-bahak haha, Mo Lingshan, kamu sangat penuh kebencian. Dalam hal ini, jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan kenalan lama kita. Zombie senior, Yue Xiong segera melihat ke dalam kehampaan dan berteriak dengan tegas. Saat kata-kata Yue Xiong terdengar, jauh di dalam kehampaan,
angin yang memuakkan tiba-tiba menyapu seperti kekuatan yang luar biasa. Termasuk Mo Lingshan, ekspresi semua orang di kota Suanguang berubah drastis. Aura ini tiba-tiba mencapai Lixuan tingkat 6. Aura kuat itu mengejutkan Mo Lingshan, yang tidak mampu menenangkan tubuhnya dan terus mundur. Yue Xiong, Mo Lingshan berteriak dengan gigi terkatup. Hei, Yue Xiong tersenyum kejam. Mo Lingshan, kamu memaksaku melakukan ini, jadi jangan salahkan aku karena kejam. Hari ini, kalian semua akan dikuburkan bersama putraku. Yue Xiong, jika kamu mengetahui hal ini, mengapa kamu melakukannya? Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa kamu memintaku untuk membasmi mereka secara langsung, tetapi kamu berpikir bahwa harga yang aku tawarkan terlalu tinggi dan menolak setuju. Sekarang, kamu telah kehilangan nyawa putramu. Mendengar ini, wajah Yue Xiong menjadi sangat berubah, dan dia berkata dengan kejam, zombie senior, basmi mereka semua. Saya berjanji akan memberikan semua yang Anda inginkan. Jieji, jangan khawatir, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Ruang itu tiba-tiba terdistorsi, dan sesosok tubuh perlahan keluar darinya. Mata banyak orang tertuju, dan sosok yang muncul adalah lelaki tua, tapi lelaki tua ini. Ia mengenakan jubah hitam legam, seluruh tubuhnya kering seperti kayu bakar, dan wajahnya sangat kurus hingga hampir tidak ada warna sama sekali, membuat orang merasa dingin. Sepasang mata itu tidak tercampur dengan emosi manusia. Mereka tidak dipenuhi warna lain kecuali membasmi. Penampilan keseluruhan orang itu persis seperti yang disebut Yue Xiong, menyerupai zombie. Melihat lelaki tua ini, tak seorang pun di kota Suanguang berani bersuara. Budidaya Lixuan tingkat 6 mungkin tidak bisa membuat semua orang tidak bisa bergerak. Namun, energi mayat yang bercampur dalam aura membuat orang merasa sangat menjijikkan. Setelah menarik napas kuat-kuat, Mo Lingshan maju selangkah, menghadap ke udara, mengepalkan tinjunya dan berkata, zombie senior, ini adalah dendam di antara kita berdua. Saya harap Anda tidak ikut campur. Jika Anda memiliki syarat apapun, senior, tanya saja, saya tunggu. Senior pasti akan puas. Kekuatan kedua kota besar ini hampir sama. Mo Lingshan bisa mengalahkan Yue Xiong, tapi tidak mudah untuk membasminya hari ini. Perang habis-habisan terjadi di Guangcheng. Sekarang, selama hantu tua zombie ini stabil, Yue Xiong dan yang lainnya masih tidak perlu takut. Jieji, orang tua zombie itu tersenyum aneh dan berkata, oke, selama kamu bisa memberikan apa yang aku butuhkan, apa salahnya tidak ikut campur. Zombie senior, kamu tidak bisa menepati janjimu. Yue Xiong segera berkata, sedikit cemas. Hei, junior, kamu belum memberikan apa yang kuinginkan, jadi tidak ada komitmen di antara kita. Ayo berhenti membuat keributan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Orang tua zombie itu berteriak dengan dingin. Melihat peluang itu, Mo Lingshan tidak ragu-ragu dan buru-buru berkata, tapi saya tidak tahu apa yang dibutuhkan senior. Orang tua zombie itu berkata, tidak banyak, rumput pemakan tulang, bunga patah hati, dan akar hati berdaun 7. Selama kamu memiliki salah satu dari ketiganya, aku akan berbalik dan pergi tanpa ikut campur. Rumput pemakan tulang, bunga patah hati, akar jantung 7 daun. Mo Lingshan dan yang lainnya bergumam pelan, dan mata semua orang kosong. Jelas sekali, mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Melihat ini, Yue Xiong berteriak, zombie senior, mereka tidak dapat memilikinya. Sekarang, bisakah kamu mengambil tindakan? Senior, kami tidak memilikinya sekarang, tetapi jika Anda memberi kami waktu, kami pasti akan menemukannya untuk Anda. Mo Lingshan juga segera berteriak. Orang tua zombie itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, itu tidak perlu. Karena itu tidak perlu, mati saja. Momentum yang kuat muncul sekali lagi. Wajah Mo Lingshan menjadi dingin. Nona Zixuan, kamu akan mengambil alih Yue Xiong, serahkan hantu tua zombie itu kepadaku, dan biarkan yang lain bertarung. Mendengar ini, Zixuan mengangguk. Mo Lingshan memiliki keyakinan dan tidak menambah penghinaan pada lukanya saat ini dan menyerahkannya sebagai ganti nyawanya sendiri dan nyawa orang lain. Mo Lingshan, lawanmu adalah aku, zombie senior. Aku akan membantumu menangkap wanita itu. Aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Yue Xiong melangkah keluar dan mencegat Mo Lingshan. Meskipun dia ingin mengambil Zixuan dengan tangannya sendiri untuk membalaskan dendam Yue Feng, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa jika itu terjadi, ketika Mo Lingshan menahan hantu tua zombie itu, kali ini meskipun dia akan menang pertempuran pada akhirnya, kota Yaoguang akan menderita kerugian besar. Memang benar Yue Feng adalah putranya, dan dia bisa berusaha sekuat tenaga untuk membalaskan dendam putranya,
tetapi orang lain mungkin tidak yakin. Jika Yue Xiong ingin terus menguasai kota Yaoguang, dan bahkan kota Suanguang di masa depan, dia harus dikorbankan. Untungnya, hantu tua zombie itu mengambil tindakan dan wanita itu tidak dapat melarikan diri. Ketika saatnya tiba, dia bisa membiarkan putranya mati dengan tenang. Saat Mo Lingshan dan Yue Xiong mulai bertarung lagi, seluruh puncak Gunung Naga Hitam meletus dengan niat membasmi yang kacau balau. Meskipun Zhong Lian dan yang lainnya sangat enggan untuk mengambil tindakan setelah melihat apa yang terjadi, pada saat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Daripada dikalahkan satu persatu nanti, lebih baik berjuang keras sekarang, dan mungkin akan ada peluang untuk bertahan hidup. Dengan pemikiran ini, meskipun situasi tidak menguntungkan, semua orang di kota Suanguang masih memiliki semangat juang yang kuat. Jie, basmi orang, itulah yang paling ingin aku lakukan. Angin mencurigakan yang menjijikkan sekali lagi menerpa. Sosok lelaki tua zombie itu muncul di depan Zixuan hampir secara berteleportasi. Tangan yang terulur dari jubah hitam juga layu tanpa daging dan darah, tapi setajam bilahnya dengan cahaya yang tajam. Orang tua zombie itu mengubah telapak tangannya menjadi pedang, menembus udara secepat kilat, dan menembak ke arah leher Zixuan. Di ujung jari yang kering, energi dalam yang ganas sangat kental, dan pusaran angin yang tajam muncul dengan cepat. Kekuatan telapak tangan ini mencapai titik merobek besi halus. Menghadapi serangan sengit dari lelaki tua zombie itu, wajah Zixuan berubah sedikit serius. Matanya tertuju pada badai angin palem yang datang ke arahnya. Ketika lelaki tua zombie itu hampir mencapai beberapa kaki di depannya, wajah Zixuan berubah menjadi serius. Xuan Fang tiba-tiba mengambil tindakan seperti harimau yang siap menyerang. Telapak tangan Zixuan, terbungkus dalam energi misterius, hampir menyentuh telapak tangan lelaki tua zombie itu, lalu menamparkan telapak tangannya ke bawah, memukul punggung tangan lelaki tua itu dengan keras. Meskipun jarak antara kedua belah pihak agak besar, energi mendalam Zixuan mengandung kekuatan guntur yang mendominasi, sehingga dia mampu menetralisir serangan lelaki tua zombie itu. Tongsuan tingkat 8. Serangan tak berguna itu juga membuat lelaki tua zombie itu sadar akan kekuatan Zixuan yang sebenarnya, yang membuatnya terkejut. Tuan muda Tongsuan seperti itu jarang terjadi, dan yang terakhir masih berada di tingkat yang cukup tinggi. Gadis kecil, kamu tidak sederhana. Tapi sayangnya, demi hartaku, betapapun sederhananya kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk melarikan diri dari sini. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua zombie itu bergerak maju dengan cepat, menari dengan tangannya, dan angin kencang menerpa bagian vital Zixuan seperti hujan lebat. Bah bang bang. Di bawah serangan yang sangat kuat dari lelaki tua zombie itu, Zixuan juga tidak mengelak. Dengan gerakan pikirannya, jari-jarinya melompat, dan gumpalan api muncul seperti peri. Segera, nyala api berkedip-kedip dan membubung ke seluruh langit. Tanpa diduga, penghalang api terbentuk di sekitar Zixuan. Tidak peduli betapa liciknya serangan lelaki tua zombie itu, dia masih gagal mencapai Zixuan. Namun, tingkat budidaya lelaki tua zombie itu jauh lebih tinggi daripada Zixuan. Meskipun penghalang api tidak rusak, nyala api yang berkedip-kedip menjadi semakin redup karena serangan seperti itu. Di puncak Gunung Naga Hitam, pertempuran sedang berlangsung, dan niat membasmi yang mengejutkan secara bertahap mulai menyebar ke bawah gunung. Di suatu tempat di puncak gunung, ada sesosok tubuh. Itu adalah kerangka yang memancarkan vitalitas lemah dan sepertinya menghilang kapan saja. Pada saat ini, ia juga terkena niat membasmi ini. Seolah-olah dirangsang oleh niat untuk membasmi, kerangka yang tidak mungkin pulih di mata orang biasa tiba-tiba memiliki cahaya hitam yang sangat terang, keluar dari kerangka tersebut. Cahaya hitam memenuhi langit, dan dalam sekejap mata, itu menyelimuti kerangka itu. Segera, vitalitas yang lemah mulai bergetar pada saat ini, dan perlahan menjadi lebih kuat. Hal yang paling aneh adalah di suatu tempat di dalam kerangka, di mana jantung seharusnya berada, detak jantungnya berdetak kencang dengan kecepatan yang melebihi detak jantung orang biasa pada frekuensi yang ekstrim. Dengan kemunculan frekuensi seperti itu, kecepatan lonjakan vitalitas menjadi semakin cepat. Terlihat dengan mata telanjang, kerangka yang rusak sedang diperbaiki, dan daging serta darah yang hilang juga tumbuh secara aneh, diselimuti cahaya hitam. Sial, sial, telapak tangan lelaki tua zombie yang seperti pedang itu menghantam penghalang api dengan keras, dan suara seperti benturan emas dan besi bergema. Dengan serangan telapak tangan, warna apinya sedikit meredup. Meskipun Zixuan, yang terbungkus dalam api, tidak diserang secara pribadi, sisa kekuatan serangan balik juga mengejutkannya 3 langkah ke belakang. Begitu Zixuan mundur, lelaki tua zombie itu mengikutinya seperti bayangan.
Di telapak tangannya, cahaya abu-abu melonjak, berubah menjadi bayangan yang tajam, lalu alirannya jatuh ke penghalang api, membuat ruangan itu ada suara dentang yang menakutkan yang bergema sepanjang itu. Dengan serangan yang begitu dahsyat dari lelaki tua zombie itu, penghalang api yang berkedip-kedip menjadi semakin redup, dan setiap benturan membuat Zixuan mundur beberapa langkah. Tanah di bawah kakinya sudah berlubang dan mengerikan untuk dilihat. Namun, meski begitu, penghalang api sepertinya tidak menunjukkan tanda-tanda akan rusak. Pemandangan seperti itu mengejutkan banyak orang dalam pertempuran kacau di puncak gunung yang tanpa sengaja meliriknya. Sebagai orang di Lixuan tingkat 6, tidak ada keraguan tentang kekuatan lelaki tua zombie itu. Bahkan Mo Lingshan harus mengakui dalam hatinya bahwa jika itu dia hanya akan kalah pada akhirnya jika dia bertarung melawan yang pertama. Tidak bagus, dan terbasmi bukanlah hal yang mustahil. Tapi Zixuan, yang hanya berada di alam misterius tingkat 8, diserang oleh lelaki tua zombie yang kuat. Dia sepertinya kehilangan kekuatan dan benar-benar dirugikan, tapi dia tidak pernah menerima serangan fatal sama sekali. Untuk sesaat, setiap orang memiliki pengalaman pribadi tentang betapa kuatnya wanita ini, terutama betapa menawannya dia selama pertempuran. Pada saat ini, kegembiraan yang tak dapat dijelaskan muncul di mata mereka. Ketika semua orang di kota Suanguang sangat terkejut dengan penampilan Zixuan, kota Yaoguang dan lainnya tentu saja tidak memiliki wajah yang baik, terutama lelaki tua zombie yang sangat marah. Dengan kekuatannya, dia tidak mampu mengalahkan seorang pejuang di alam Tongsuan begitu lama. Ini sungguh memalukan di depan semua orang. Tidak hanya itu, hanya lelaki tua zombie yang hadir yang dapat merasakan bahwa setiap kali serangannya bersendewa dengan penghalang api, suhu yang ditransmisikan oleh api yang tampak biasa justru menyebabkan energi yang dalam di tubuhnya terkendali. Namun yang jelas, nyala api wanita tersebut bukanlah hal yang luar biasa, dan perbedaan kultivasi antara kedua pihak terlalu besar. Jika tidak, yang dirasakan lelaki tua zombie itu bukan hanya penyumbatan energi yang dalam di tubuhnya, tetapi juga tubuhnya, semua mungkin tersulut. Gadis kecil, lihat bagaimana aku memecahkan cangkang kura-kuramu. Orang tua zombie itu berteriak dengan marah dan naik ke udara. Saat dia berada di udara, aliran udara abu-abu melonjak keluar dari tubuhnya. Di langit, meski tidak ada guntur, ada fluktuasi yang mencengangkan, melonjak dengan cepat. Dalam sekejap mata, sosok lelaki tua zombie itu tertutupi. Melihat ke langit, hanya awan kelabu yang seperti pusaran air, pemintalan. Pada saat ini, energi spiritual di dunia mulai mengalami kerusuhan yang hebat, dan energi misterius yang dipancarkan oleh lelaki tua zombie itu juga menjadi semakin ganas. Jejak energi menakutkan merembes keluar dari ruang hampa, dan akhirnya menyatu menjadi abu-abu awan, menyebabkan lapisan awan ini memancarkan aura kehancuran yang kuat. Zombie Yuan menghancurkan telapak tangan surga. Sesaat kemudian, dari awan kelabu yang berputar, telapak tangan besar dengan cahaya kelabu tiba-tiba muncul. Tiba-tiba, seluruh dunia tampak tertutup oleh telapak tangan besar ini, dan satu-satunya warna yang terlihat hanyalah ada abu-abu. Ledakan. Telapak tangan abu-abu besar muncul di depan penghalang api dengan kekuatan petir, dan kemudian menepuknya dengan keras. Di bawah suara yang mengejutkan ini, penghalang api yang sebelumnya tidak bisa dihancurkan akhirnya berbunyi klik. Kemudian, itu pecah seperti kaca, dan tubuh Zixuan yang membuat banyak pria terpesona mulai pecah. Namun, telapak tangan abu-abu besar yang tidak bisa dihancurkan yang dia lihat jatuh seperti biasa, dan ketika dia ingin membasmi Zixuan, cahaya ungu terang tiba-tiba meledak. Tombak penghancur dunia Guntur King. Zixuan meminumnya dengan lembut, mengulurkan tangannya untuk meraih cahaya ungu, dan tombak segera muncul. Riak mendominasi yang menakjubkan memancar seperti gelombang air. Di ujung tombak, cahaya ungu seperti semburan gunung, tiba-tiba meletus, cahaya ungu yang luar biasa, dengan ledakan sonik yang sangat tajam dan keras, menembus ruang di depan, seperti kilat, menghadap ke tembak saja dengan telapak tangan Anda. Cahaya ungu membubung ke langit, dan di bawah selubungnya, ruang itu tampak runtuh, dengan tanda-tanda robekan perlahan muncul. Semua orang yang hadir tidak menyangka serangan Zixuan akan begitu menakutkan. Pergerakan besar menyebabkan semua pertempuran di puncak gunung berhenti untuk sementara. Mereka merasakan fluktuasi yang menakjubkan di kejauhan, dan ekspresi semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Nona Zixuan, Anda benar-benar luar biasa. Mo Lingshan menghela nafas. Pada saat ini, dia juga memahami bahwa dalam hal kultivasi, dia berada di atas Zixuan dan sebanding dengan kekuatan tempur sebenarnya. Di sisi lain, mata Yue Xiong memiliki tampilan yang bahkan lebih ganas daripada mata binatang, dan di balik tampilan ini, ada perasaan tidak berdaya. Jelas sekali,
dia sudah tahu dengan jelas bahwa jika dia ingin membalaskan dendam putranya, dia sendiri tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, ketika kebencian mencapai puncaknya, Yue Xiong melihat ke arah zombie tua itu dan berteriak, "Zombie senior, jika kamu dapat menangkap wanita ini, saya akan berterima kasih banyak, dan kamu pasti akan sangat puas." "Yue Xiong, kamu sedang mencari kematian." Mo Lingshan segera berteriak. Hari ini, masa depan keluarga Mo dan seluruh kota Suanguang terhubung dengan Zixuan. Jika Zixuan kalah, tidak ada seorang pun di kota Suanguang yang akan selamat. Mo Lingshan tidak akan membiarkan situasi ini terjadi. "Hei, Yue Xiong tertawa tajam, melangkah maju, dan menghalangi jalan Mo Lingshan. Dia berkata dengan kejam, "Mo Lingshan, ini tidak ada hubungannya denganmu, tetapi jika kamu bersikeras melakukan ini, aku kejam, dan kamu juga. Jangan terkejut. Kenapa kamu mengundang hantu tua zombie itu ke sini? Apa menurutmu aku tidak tahu?" Mo Lingshan berhenti berbicara omong kosong dengan Yue Xiong dan bergerak secepat kilat, ingin menyingkirkan Yue Xiong dan membantu Zixuan. Tapi Yue Xiong sudah mengetahui pikirannya sejak lama, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya lewat dengan mudah. Mata orang lain yang hadir semua menatap satu sama lain dengan cermat. Semua orang tahu dengan jelas bahwa apakah mereka bisa pergi hidup-hidup hari ini, pertempuran di sini adalah yang paling kritis. Dua serangan yang sangat menakutkan itu bertabrakan dengan sengit di saat berikutnya. Ledakan. Suara ledakan yang mengejutkan dan kontak antara cahaya ungu dan cahaya abu-abu membuat kedua pancaran cahaya tersebut bersinar semakin terang langsung pada mereka. Dengan evolusi ini, hanya 1 detik berlalu sebelum dua cahaya terang itu terkoyak dan meledak bersama. Fluktuasi energi seperti guntur, membawa badai yang sangat mengerikan, melesat dari udara, badai berlalu, dan ruang berguncang. Mata banyak orang berubah drastis saat ini. Segera, mereka semua dengan cepat mundur lebih jauh. Mereka sudah merasakan bahwa jika badai ini dibiarkan menyerang, semua orang yang hadir, kecuali para penguasa alam Tongsuan, sisanya, aku khawatir ini tidak akan berakhir dengan baik. Bahkan ahli seperti Zhong Lian tidak berani menguji kekuatan badai ini dengan tubuh mereka sendiri. Badai yang hampir menghancurkan segala sesuatu menyapu angkasa. Segala sesuatu yang terbungkus, puncak gunung, secara paksa terangkat dari satu lapisan. Semua bebatuan menjadi abu, dan bahkan ruang pun tampak hilang dipotong-potong, dan sangat menakutkan untuk merasakannya. Satu-satunya hal yang tetap tidak berubah bukanlah Mo Lingshan dan Yue Xiong, dua tuan kulit hitam yang kuat, tetapi kolam darah naga. Betapapun dahsyatnya badai itu, selama dekat dengan kolam darah naga, seolah-olah ada penghalang yang sangat kuat di sana, badai ini akan segera melewati kedua sisi kolam. Tapi saat ini, tidak ada yang memperhatikan kolam darah naga. Pikiran mereka terfokus pada kekacauan. Badai masih menyerang ruang ini. Namun, dua orang yang menyebabkan keributan besar sepertinya sudah kehilangan akal tidak ada jejak. Sekarang, termasuk Mo Lingshan dan Yue Xiong, mereka tidak tahu siapa yang akan menang dan siapa yang kalah dalam pertempuran ini. Bahkan mereka berdua harus menunggu sampai badai berlalu untuk mengetahui hasilnya. Jadi, semua orang menunggu dengan cemas. Kerangka rusak yang terbungkus cahaya hitam tidak lagi rusak. Sebaliknya, ia tampaknya telah menyerap cahaya hitam di sekitarnya, menyebabkan kerangka tersebut secara alami memancarkan cahaya hitam pekat. Vitalitas agung telah memenuhi setiap bagian kerangka. Ini seperti nafas musim semi yang menyebabkan rumput muncul dari tanah. Terlihat dengan mata telanjang, daging dan darah baru secara bertahap tumbuh dari luar kerangka dengan cara yang sangat aneh. Dan daging dan darah yang baru muncul ini penuh dengan vitalitas yang tidak dapat dilihat. Setiap inci daging dan darah sehalus bayi yang baru lahir, seolah-olah dapat dirusak dengan menyentuhnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak daging dan darah di luar kerangka. Pada akhirnya, seperti yang diharapkan, seluruh kerangka tertutup. Akhirnya, ia berubah menjadi bentuk manusia, dan orang ini adalah Chen Ye. Tapi sekarang mata Chen Ye masih tertutup rapat, dan meskipun napasnya stabil, dia terlihat agak lemah, seolah-olah dia belum pernah pulih dari cedera serius. Keadaan ini berlanjut, dan seiring berlanjutnya, napas Chen Ye tiba-tiba berubah dari lemah menjadi lebih lemah. Kemudian, menjadi mustahil untuk menebak apakah Chen Ye sudah mati atau tidak. Pada saat ini, semua cahaya hitam yang berkedip-kedip di luar tubuh Chen Ye tiba-tiba tampak kehilangan kendali. Itu benar-benar terpisah dari tubuh dan melayang ke depan, beberapa meter jauhnya. Pada saat yang sama, suara klik terdengar jelas dari luar tubuh Chen Ye. Retakan muncul seiring dengan suara, dan kemudian menyebar dengan cepat. Melihat Chen Ye saat ini, sangat mengejutkan bahwa ketika retakan terus menyebar,
kerangka, daging, dan darah tubuhnya berubah menjadi potongan-potongan dan jatuh ke tanah. Retak, klik, klik. Saat retakan menyebar, dan saat kerangka dan dagingnya jatuh, sosok yang terengah-engah itu kehilangan tubuhnya lagi. Namun, ketika semua kerangka, daging, dan darah menghilang, saya melihat sosok lain perlahan muncul dari dalam. Begitu sosok itu muncul, tiba-tiba sosok itu keluar dan menyapu gelombang cahaya hitam di depan. Jika ada yang menyaksikan adegan seperti itu pasti kaget, karena sepertinya ular itu melepaskan kulit aslinya dan menjalani hidup baru. Dan saat sosok itu tersapu ke dalam cahaya hitam, semua cahaya hitam mengalir ke dalam tubuh seperti gelombang pasang. Ketika cahaya hitam diserap, tubuh muda yang tinggi dan kuat muncul lagi, itu adalah Chen Ye. Sepasang mata hitam dan putih jernih menunjukkan keyakinan mutlak pada saat ini. Chen Ye menggerakkan tubuhnya sedikit, dan kemudian tersenyum puas. Tubuh yang telah terkondensasi kembali dari jalan kematian ini tampaknya tidak memiliki otot yang menakjubkan seperti raksasa, tetapi dia dapat dengan jelas merasakannya. Lihat, di bawahnya tampak kurus tubuh, ada kekuatan mengerikan yang menyebar. Sekarang, dibandingkan beberapa waktu yang lalu, tubuhku sendiri jauh lebih kuat. Namun, kegembiraan Chen Ye tidak bertahan lama, dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia mengembara di tepi hidup dan mati, dia merasakan niat membasmi yang kuat datang dari puncak gunung. Namun kini, saya bahkan bisa merasakan kekacauan yang tiada taraf di puncak gunung. Ledakan, badai di puncak gunung akhirnya mengamuk dan menghilang, dan kedua sosok di dalamnya juga terlihat jelas di hadapan semua orang. Tubuh yang membuat lelaki terpesona itu jatuh dari udara seperti burung dengan sayap patah saat ini, dan darah tumpah ke tanah. Di sisi lain, lelaki tua zombie itu, dengan kekuatannya yang kuat, jelas memenangkan pertarungan ini, namun rasa malunya juga terlihat jelas. Tembakan Zixuan bukanlah sesuatu yang bisa dia abaikan. Gadis kecil, di udara, suara lelaki tua zombie itu dipenuhi dengan niat membasmi yang sangat dahsyat. Saya telah terluka selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah terluka oleh generasi muda. Hehe, Anda juga hebat, tapi hari ini, kamu tidak bisa mati. Dia menstabilkan tubuhnya dan menyeka darah dari mulutnya. Setelah mendengar kata-kata ini, Zixuan tersenyum tipis, tanpa rasa takut di ekspresinya. Dengan kekuatan Zixuan, bahkan jika dia menghadapi lelaki tua zombie itu, setelah pertempuran, bahkan jika dia terluka dan ingin pergi, lelaki tua zombie itu akan kesulitan mempertahankannya. Inilah sebabnya Zixuan percaya diri dan tidak takut setelah membantu Mo Lingshan dan yang lainnya, mereka akan menyesal dan melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima. Namun, hal tersebut tidak lagi terjadi. Meskipun Mo Lingshan dan yang lainnya belum menjadi teman, ketika situasinya sangat tidak menguntungkan sekarang, Mo Lingshan berdiri kokoh di sisinya dan tidak menambah penghinaan pada lukanya. Tindakan seperti itu membuat Zixuan merasa senang di hatinya. Zixuan adalah orang seperti itu. Dia tidak akan meninggalkan siapapun yang memperlakukannya dengan baik atau baik padanya, bahkan jika musuh yang dia hadapi mungkin mengorbankan nyawanya di sini. Terlebih lagi, dengan Chen Ye masih di sini, Zixuan tidak ingin pergi lebih jauh lagi. Bu, apa kabar? Ling Er dengan lembut memegang tangan dingin Zixuan dan menatap lelaki tua zombie itu dengan kebencian yang luar biasa. Tidak apa-apa, Ling Er, kamu pergi ke samping dulu, jangan biarkan ibu terganggu. Tidak, Ling Er sangat keras kepala saat ini Bu, aku ingin bertarung bersamamu. Jika kata-kata ini diucapkan oleh anak-anak lain, mereka akan dianggap gila, tetapi ketika diucapkan oleh Ling Er, hal itu membuat orang sangat terkejut kemampuan. Zixuan sedikit terkejut, lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dengan lembut mendorong Ling Er ke arah Mo Lingshan dan berkata, Tuan Mo, bantu aku menjaga Ling Er dengan baik. Jangan khawatir, Nona Zixuan, tidak ada yang bisa menyakiti Nona Ling Er. Mo Lingshan menjawab dengan tegas. Dia ingin membantu Zixuan, tapi dia tidak cukup kuat. Zixuan mengangguk, menatap lelaki tua zombie itu, dan tersenyum sedikit. Segera, dia mengulurkan tangannya, dan yang mengejutkan, berbagai jenis energi misterius muncul di antara tangan kiri dan kanannya. Tangan kirinya terbakar, sangat panas. Tangan kanan adalah guntur, dominasi tertinggi. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Ling Er terkejut Bu, tidak. Jangan khawatir Ling Er, selama bertahun-tahun, saya telah menemukan poin-poin penting. Melakukan hal ini tidak akan membasmi saya. Saat Zixuan menjelaskan dengan lembut, tangannya perlahan menutup di depan semua orang. Di udara, mata lelaki tua zombie itu tiba-tiba mengembun, dan dia tiba-tiba memiliki pikiran gelisah di dalam hatinya.
Dia samar-samar merasa bahwa jika Zixuan dibiarkan menggabungkan dua energi berbeda, bahkan dia tidak akan bisa melakukannya hari ini keluar dari sini hidup-hidup. Dengan pemikiran ini, lelaki tua zombie itu tidak ragu-ragu lagi. Dia mengulurkan tangannya, dan udara abu-abu yang agung melonjak lagi. Seiring dengan gelombang energi misterius yang kuat, telapak tangan abu-abu besar muncul lagi. Peng! Orang tua zombie itu menekan ke bawah, dan telapak tangan abu-abu raksasanya, seperti bintang jatuh, menghantam Zixuan dengan keras, tiba dalam sekejap mata. Pada saat ini, Li Zixuan perlu waktu untuk menutup kedua tangannya. Lepaskan aku! Teriak Ling Er, Nona Ling Er. Biarkan aku pergi. Jika terjadi sesuatu pada ibuku, aku ingin kalian semua dikuburkan bersamanya. Ling Er sangat sedih dan berjuang keras. Namun, meskipun dia sangat berbakat, dia hanya selangkah lagi untuk mencapai alam terdalam primer. Namun, di hadapan master seperti Mo Lingshan, kekuatan kecil ini hampir dapat diabaikan. Namun, Mo Lingshan tidak menyangka bahwa ketika Ling Er berada dalam gangguan emosi yang ekstrim, aura yang sangat ganas tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Auranya begitu kuat sehingga mungkin dia lengah. Ling Er memisahkan diri dari Mo Lingshan. Dalam sekejap, sosok Ling Er muncul di depan Zixuan. Ling Er, minggir. Aura yang sangat ganas itu seperti binatang buas dari zaman kuno, yang dibanting oleh Ling Er. Hei, gadis kecil, jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Ledakan. Ada ledakan energi di udara, dan fluktuasi energi yang kuat keluar. Meskipun aura Ling Er aneh dan kuat, itu dibatasi oleh kekuatannya sendiri dan tidak dapat mengguncang lelaki tua zombie di udara. Ling Er mengerang teredam dan terbang kembali. Ketika Zixuan menangkapnya, yang terakhir juga tanpa sadar mundur karena kekuatan guncangan yang besar. Namun meskipun Ling Er dikalahkan, dia tetap menghentikan telapak tangan abu-abu raksasa itu untuk membasmi Zixuan. Bu, aku akhirnya membantumu. Dipeluk, Ling Er tersenyum lembut, dan segera tubuhnya bergetar hebat, dan dia langsung pingsan. Ling Er, masih tertinggal. Tak jauh dari situ, tiba-tiba terdengar suara samar seperti auman naga. Sesaat kemudian, sesosok muncul seperti hantu. Saat melihat Zixuan terluka dan Ling Er terluka parah dan tidak sadarkan diri, suaranya sama melengkingnya neraka. Guk-guk tua, bagaimana kamu bisa begitu kejam terhadap seorang gadis? Guk-guk tua, jika aku tidak membasmimu, bagaimana aku bisa memuaskan kebencianku? Kemunculan tiba-tiba orang ini mengejutkan semua orang di kota Yaoguang. Kecepatan yang begitu cepat dan kata-kata yang mematikan membuat mereka berpikir bahwa orang yang datang adalah seorang master. Saat ini, perubahan kecil apapun dapat mengubah situasi. Oleh karena itu, ketika mereka melihat orang itu, semua orang di kota Yaoguang menjadi sedikit khawatir. Namun, ketika mata mereka menatap pria itu, dan setelah mereka dengan jelas merasakan kekuatannya dari nafas yang keluar dari pria itu, semua orang segera kehilangan kekhawatiran mereka, dan kemudian mencibir di wajah mereka. Seorang anak laki-laki yang baru saja memasuki alam tingkat pertama dinasti Xuan sebenarnya membuat banyak cibiran. Hei, ada banyak orang di dunia ini yang mencari kematian, tapi aku belum pernah melihat kematian seperti ini. Semua orang di kota Yaoguang terus mengobrol, tetapi Mo Lingshan dan yang lainnya memasang ekspresi aneh. Mereka tahu dengan jelas bahwa sebelum ini, budidaya pemuda ini hanya berada di tingkat ke-6 Zhongxuan. Artinya hanya dalam 1 atau 2 jam, tingkat kultivasinya meningkat 4 tingkat dan dia bergegas ke alam Sanxuan. Ranah Sanxuan masih jauh dari ranah Lixuan. Tidak ada perbandingan sama sekali di antara keduanya. Namun, karena pemuda ini dapat memberikan keajaiban besar kepada semua orang, mungkin dia benar-benar memiliki kartu truf yang lebih kuat. Chen Ye, beri aku waktu sebentar. Saat Zixuan menyerahkan Ling Er ke tangan Mo Lingshan, dia langsung berkata dengan suara dingin. Cedera serius Ling Er telah menyebabkan dia kehilangan sebagian besar kewarasannya. Chen Ye menoleh dan menatap Zixuan, merasakan berbagai energi melonjak dari tangannya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata saya tidak perlu memberi Anda waktu, Anda hanya perlu tampil seperti biasa. Mendengar ini, Zixuan tertegun sejenak. Meskipun dia sangat marah, dia masih mempertahankan sedikit alasan. Dia tahu lebih banyak daripada Mo Lingshan dan yang lainnya. Itu adalah keajaiban di matanya, tapi Zixuan mengerti bahwa inilah yang pantas diterima Chen Ye. Oleh karena itu, saat ini, Zixuan percaya bahwa Chen Ye dapat menunda sejenak lelaki tua zombie itu dan memberikannya penampilan terbaik. Jika tidak, bahkan jika Zixuan menjadi gila, Chen Ye tidak akan diizinkan menghadapi musuh yang begitu kuat.
Tapi dia tidak menyangka kepercayaan diri Chen Ye masih di luar imajinasinya. Jangan khawatir, guk-guk tua ini akan mati hari ini. Berdiri di udara, mendengarkan pria dan wanita muda di bawah, memutuskan hidup dan mati mereka sendiri seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, lelaki tua zombie itu tidak bisa menahan tawa dengan marah. Kalian berdua junior, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membasmimu, aku akan memurnikanmu. Dibuat menjadi boneka, kamu tidak akan pernah bereinkarnasi selamanya. Boneka, tidak apa-apa. Chen Ye tersenyum serius. Kalau begitu, biarkan kamu mencicipi bonekanya dulu. Dengan jentikan jarinya, mayat hantu itu berubah menjadi pancaran cahaya hitam dan kilat, meledak secara tiba-tiba, dan suara yang tajam dan keras tiba-tiba bergema di kehampaan. Boneka alam Sang Xuan, hehe, menarik. Orang tua zombie itu tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian dengan lembut meraih ruang itu dengan tangannya yang layu. Energi dalam yang agung berubah menjadi sambaran petir dan meledak dengan ganas. Peng! Bayangan hitam itu mundur dengan keras, menciptakan jurang dalam yang panjangnya hampir 100 meter di tanah. Serangan dari Master Lixuan bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh mayat hantu saat ini. Chen Ye tidak pernah memikirkan berapa lama dia akan membiarkan mayat hantu membelikannya. Langkah ini hanya untuk menguji seberapa banyak keadaan lelaki tua zombie itu yang telah dikonsumsi sebelumnya. Sekarang, dada mayat hantu itu hampir ditembus, yang membuat Chen Ye sangat rileks. Di rumah dakian hari itu, Li Tianhui menembak dada mayat hantu itu dengan satu anak panah. Meskipun lelaki tua zombie itu tidak menyerang dengan seluruh kekuatannya, Chen Ye tahu bahwa pada saat ini, lelaki tua zombie itu tidak lagi mampu melakukannya, tampil di puncaknya. Kekuatan datang. Itu bagus. Pikiran dengan cepat terlintas di benaknya. Ketika mayat hantu itu dipukul mundur, cahaya putih meledak ke langit di tangan Chen Ye. Sesaat kemudian, cahaya pedang lebih dari 10 kaki muncul di udara, dan kemudian menebas di udara. Pisau penghancur. Kemanapun cahaya pedang lewat, lapisan tanah dan bebatuan terangkat ke puncak gunung, dan retakan panjang segera muncul. Tampaknya seiring dengan peningkatan level kultivasi, kekuatan skill pedang-pedang surgawi itu sendiri juga meningkat pesat. Tapi melihat cahaya pedang mendekat, lelaki tua zombie itu tersenyum menghina, melambaikan lengan baju dan jubahnya, tapi tidak ada serangan yang terlihat darinya. Reputasi cahaya pedang yang luar biasa menghilang dalam sekejap mata. Tangan Kaisar Xuan Xuanming. Sebelum lelaki tua zombie itu bisa mengungkapkan terlalu banyak ekspresi, awan tiba-tiba melonjak di udara, dan telapak tangan yang jernih dan tanpa cacat muncul dari kehampaan. Angin kencang yang tak ada habisnya muncul di antara langit dan bumi, tetapi semua angin disertai oleh tangan ini, menembaki orang di udara dengan kekuatan yang menghancurkan. Orang tua zombie itu mau tidak mau mengembunkan matanya sedikit. Dengan kultivasi dan pengetahuannya, dia bisa merasakan sifat luar biasa dari serangan ini. Dia jelas tahu bahwa jika bukan karena kultivasi pemuda itu yang rendah, telapak tangan ini akan melakukannya pasti akan menimbulkan ancaman fatal bagi diri Anda sendiri. Bang bang bang. Saat telapak tangan ditekan, udara di langit tiba-tiba meledak. Puncak gunung yang sudah berantakan di bawahnya terguncang menjadi retakan besar. Mendengus. Orang tua zombie itu mengangkat kepalanya, mendengus dingin, mengangkat tangannya, dan telapak tangan abu-abu raksasa segera muncul, lalu menepisnya. Ledakan. Saat kedua telapak tangan bertabrakan di angkasa, terdengar suara yang memekakkan telinga, dan langit dipenuhi kekaburan, sehingga menyulitkan banyak orang untuk melihat langsung ke dalamnya. Junior, ini sudah berakhir. Ketika suara lelaki tua zombie itu terdengar, telapak tangan raksasa abu-abu itu tidak bisa dihancurkan dan menghalau serangan Chen Ye. Segera setelah itu, telapak tangan raksasa abu-abu itu bercampur dengan gelombang yang sangat menakutkan yang dirasakan oleh Chen Ye, dan menyapunya dengan gila-gilaan. Datang. Haha, bukan giliran guk-guk tuamu yang memutuskan apakah ini sudah berakhir atau belum. Chen Ye tertawa, dan bagian luar tubuhnya terbungkus energi Xuan Qi, dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba membentuk segel. Semua orang terkejut melihat Xuan Qi berubah menjadi busur panjang berukuran beberapa kaki. Badan busurnya bersinar dengan cahaya cian yang sangat terang. Saat pertama kali muncul, fluktuasi aneh tiba-tiba mengguncang ruang di sekitarnya, dan semburan suara yang tajam dan keras meletus. Busur panjang muncul dan langit dan bumi bergerak. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi dengan cepat berkumpul menuju busur panjang. Dalam sekejap, kekuatan yang diungkapkan oleh busur panjang yang bersinar dengan cahaya cian meningkat beberapa kali lipat. Chen Ye memegang busur panjang di satu tangan dan menjentikkan tali busur dengan tangan lainnya. Sebuah panah tajam, juga melonjak dengan cahaya cian,
muncul dari udara tipis. Tembakan anak panah ke bulan di bawah sinar matahari yang dingin, dan satu anak panah mengguncang langit dan bumi. Anak panah tajam melesat dari udara, dan nafas yang sangat dingin keluar pada saat ini, memenuhi ruangan. Apalagi aura kehancuran yang bercampur dengan anak panah tajam membuat Void bergetar seolah terkena pukulan keras. Anak panah itu seperti meteor, dan di bawah tatapan mata mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya, anak panah itu menghantam telapak tangan abu-abu besar itu dengan keras. Ledakan, dunia menjadi kabur dalam sekejap, dan riak energi yang sangat menakutkan menyebar seperti badai dari pusat dampaknya. Pada saat badai sedang berkecamuk, telapak tangan raksasa berwarna abu-abu putih dan panah tajam yang membawa aura kehancuran terkoyak, dan akhirnya berubah menjadi titik cahaya di seluruh langit, melonjak di angkasa. Pada saat serangan dari kedua sisi mereda, kedua sosok itu sepertinya telah terluka oleh kekuatan guncangan balasan, dan mereka masing-masing terjatuh ke belakang, mengerang kesakitan di mulut mereka. Junior, kamu sangat baik. Di langit, lelaki tua zombie itu telah menstabilkan sosoknya, matanya sangat suram, dan suaranya bahkan lebih menakjubkan saat dia melihat ke arah Chen Ye di bawah. Chen Ye tersenyum dengan giginya retak, mengabaikan niat membasmi yang menyapu dari langit. Dia melambaikan tangannya dan dengan cepat membentuk segel yang rumit. Saat segelnya berubah, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa fluktuasi energi yang sedikit lebih menakutkan daripada seni bela diri yang baru saja ditampilkan Chen Ye tiba-tiba muncul kembali. Pada saat itu, pandangan sekilas menjadi lebih ngeri. Guk-guk tua, sudah kubilang kamu akan mati hari ini. Jadi, kamu tidak boleh menahan diri, kalau tidak. Mendengarkan suara dingin Chen Ye, mata lelaki tua zombie itu sedikit berkedip. Tanpa diduga, dia merasakan bahaya dari yang pertama. Meskipun apa yang ditunjukkan pemuda ini sungguh luar biasa. Langit dan bumi tampak bergetar, dan energi spiritual antara langit dan bumi mendidih dengan hebatnya. Pusaran tak kasat mata yang agak spektakuler tampaknya terbentuk di sekitar Chen Ye. Adegan ini, termasuk Zixuan, sangat mengejutkan. Mo Lingshan dan yang lainnya benar-benar tercengang. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Chen Ye, meskipun Mo Lingshan dan orang lain di kota Suanguang sudah menduga bahwa yang pertama memiliki kartu truf yang sangat kuat, yang cukup untuk menunda lelaki tua zombie itu, mereka tetap tidak menyangka bahwa yang disebut truf kartu sebenarnya ternyata sangat luar biasa. Dari energi spiritual yang mendidih antara langit dan bumi, mereka juga merasakan aura berbahaya, dan mereka yakin jika lawannya adalah mereka, mereka pasti tidak akan cukup percaya diri untuk menghadapi serangan yang akan datang. Apa yang membuat semua orang semakin tidak berdaya adalah menghadapi lelaki tua zombie itu, tidak ada seorang pun yang hadir kecuali Mo Lingshan dan Na Yue Xiong yang memiliki cukup keberanian untuk menantang lelaki tua zombie itu. Bahkan kedua orang ini mungkin tidak bisa menjaga ketenangan sepenuhnya saat menghadapi master yang tak terkalahkan. Zixuan secara pribadi telah merasakan kekuatan lelaki tua zombie itu. Bahkan jika dia ingin menerima telapak tangan itu, dia harus membayar harga cederanya. Sekarang, meskipun lelaki tua zombie itu tidak dalam kondisi puncak, Chen Ye juga menggunakan beberapa bela diri seni untuk menolaknya. Turunlah, tapi ini sendiri sudah menakjubkan. Tahukah Anda, perbedaan budidaya antara Chen Ye dan si lelaki tua zombie bukan hanya sedikit, namun Chen Ye justru membuat si lelaki tua zombie itu malah kesulitan. Tapi melihat apa yang akan dilakukan Chen Ye saat ini, jelas bahwa manfaat yang diperolehnya belum lama ini pasti sangat mencengangkan. Zixuan tidak bisa menahan nafas lega. Meskipun dia cukup percaya diri pada Chen Ye, bagaimanapun juga, lawannya terlalu kuat. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Chen Ye, dia tidak akan pernah merasa lebih baik. Energi spiritual langit dan bumi melonjak, dan pusaran tak kasat mata di sekitar Chen Ye juga melonjak dengan cepat. Terlihat dengan mata telanjang, ada jejak cahaya hitam, perlahan merembes keluar. Dihadapkan dengan penampilan seperti itu, niat membasmi lelaki tua zombie itu menjadi semakin intens. Chen Ye tidak hanya memberinya tingkat bahaya tertentu, tetapi juga tangisan guk-guk tua dan nadanya yang berani membuatnya semakin marah. Hari ini, aku harus menyempurnakanmu menjadi boneka agar kamu tidak pernah bereinkarnasi. Suara dingin bergema di seluruh dunia, membuat suhu di sekitar kehampaan tampak turun drastis. Terbungkus dalam angin mencurigakan yang tak tertahankan bagi orang biasa, lelaki tua zombie itu tiba-tiba menghilang di udara. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Chen Ye, dan telapak tangannya diayunkan secepat kilat, dan angin kencang seperti bilah tajam, memotong ke arah Chen Ye. Namun, tepat setelah serangan lelaki tua zombie itu diluncurkan, dia tiba-tiba menemukan bahwa pemuda itu sama sekali tidak merasa bermartabat ketika menghadapi serangan sedekat itu darinya.
Apakah ada yang aneh dengan orang ini? Orang tua zombie itu memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Meskipun penampilan Chen Ye sangat luar biasa, yang jelas bukan apa yang bisa dilakukan oleh seorang praktisi Xuan Wu biasa, dan itu juga memberinya aura berbahaya. Perbedaan di antara keduanya terlalu besar, kedalamannya Xuan Qi sama sekali tidak berada pada level yang sama. Di bawah serangan jarak dekat, tanpa menyebutkan gerakan apapun, kekuatan setiap energi yang dalam dibandingkan, dan tidak ada peluang untuk beruntung. Dalam keadaan seperti itu, lelaki tua zombie itu tidak dapat membayangkan metode ofensif seperti apa yang bisa digunakan lawan mudanya. Bukan Chen Ye yang memberinya segala macam perasaan tidak nyaman. Dengan tingkat kultivasinya, sebenarnya tidak perlu menyerang seperti ini. Pada saat ini, menghadapi serangan lelaki tua zombie itu, lengkungan di sudut mulut Chen Ye semakin melebar. Dia menebak dengan benar, Chen Ye memang aneh. Dengan tubuhnya sendiri, dia dengan paksa memaksa lelaki tua zombie itu melakukan ini di depan publik, dan dia sama sekali tidak sopan dalam kata-katanya. Yang diinginkan Chen Ye adalah membuat yang pertama marah, sehingga di Gunung Naga Hitam, manfaat terbesar yang didapat Chen Ye bukanlah naik dari Zhongxuan tingkat 6 ke Sangxuan tingkat pertama dalam waktu singkat. Meskipun Chen Ye belum dapat sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan naga hitam yang kuat dengan tubuh dan tulangnya, apa yang dapat dia serap telah membuat level 100 pertempuran Chen Ye jauh melampaui sebelumnya. Dengan cara ini, ditambah tubuh ini, dapat dianggap sebagai kehidupan baru. Ketangguhan tubuh Chen Ye agak lebih kuat dari monster biasa. Meskipun serangan jarak dekat membandingkan kekuatan Xuan Qi, itu juga membandingkan kekuatan fisik kedua belah pihak. Tentu saja, ini bukan karena lelaki tua zombie itu mengabaikannya, tetapi karena tidak ada yang percaya betapa kuatnya tubuh Chen Ye, dan tidak ada yang menyangka bahwa Chen Ye telah diberkati oleh naga sungguhan belum lama ini. Sebagai Master Lixuan, dia bisa terbang di udara dan berdiri di udara. Chen Ye belum mencapai titik ini, jadi tidak peduli seberapa kuat kartu dan metodenya, tidak mungkin mempertahankan lelaki tua zombie itu selamanya. Bahkan Zixuan akan kesulitan melakukannya. Oleh karena itu, dia ingin memancing lelaki tua zombie itu ke tanah. Angin kencang seperti pisau menimbulkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di angkasa. Begitu dahsyatnya hingga membuat wajah orang-orang terasa sakit. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Chen Ye tidak akan pernah mendapat manfaat dari serangan seperti itu, tiba-tiba, untaian cahaya hitam yang merembes keluar dari tubuhnya menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, untaian cahaya hitam tiba-tiba menutupi langit dan menutupi seluruh langit di atas puncak gunung. Mengaum, jejak raungan naga bergema dari cahaya hitam yang memenuhi langit. Segera, semua orang tiba-tiba melihat bahwa di dalam cahaya hitam, ada bayangan samar dan ilusi yang perlahan muncul. Ternyata, itu naga sungguhan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, mereka tidak pernah menyangka bahwa Chen Ye memiliki kartu truf yang begitu kuat. Naga adalah salah satu makhluk paling kuat di dunia. Tidak peduli siapa mereka, mereka secara alami memiliki ketakutan dan kekaguman terhadap klan naga. Oleh karena itu, meskipun mencapai tingkat tertentu, Xuan Qi dapat memadatkan wujud segala sesuatu, tetapi hanya sedikit orang yang dapat memadatkan wujud naga sejati, karena hal itu akan menjadi provokasi bagi klan naga. Kekuatan klan naga tidak diragukan lagi. Tidak banyak orang yang bisa menantang klan naga. Melihat naga hitam itu muncul, lelaki tua zombie itu pun menyipitkan matanya. Dia akhirnya mengerti bahwa pemuda ini memang memiliki kartu truf yang tidak biasa. 100 pertempuran akan mengubahmu menjadi naga, dan naga itu akan menelan dunia. Teriakan dalam Chen Ye, seperti guntur, bergemuruh melalui kehampaan. Saat dia meninju, naga hitam besar itu melayang tepat di atas tinjunya. Ini memberi orang ilusi bahwa itu adalah naga sungguhan yang langsung menyerang lelaki tua zombie itu. Guk-guk tua, bergeraklah. Dengan goyangan lengannya, dunia menjadi terbalik. Kepala naga ganas itu melesat ke udara, meledak ke arah lelaki tua zombie itu dengan kekuatan penghancur yang tak terbatas. Bang bang bang. Sebelum pukulan itu datang, pakaian lelaki tua zombie itu terguncang hingga mengeluarkan suara berburu, dan garis-garis kekuatan berenang di kulitnya seperti ular kecil. Orang tua zombie itu ditelan oleh kepala naga dalam sekejap karena angin kencang. Melihat kepala naga hitam yang terus mengaum ke arahnya, ada juga sedikit cahaya ganas yang berkedip-kedip di pupilnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, lelaki tua zombie itu berteriak dengan sungguh-sungguh, "Saya ingin melihat apakah penampilan Anda dapat menyelamatkan hidup Anda." Ledakan. Begitu dia berteriak, tubuh lelaki tua zombie itu bergetar hebat, dan energi dalam yang agung melonjak dan segera mengembun di telapak tangannya.
Hancurkan segala sesuatu dengan kekuatan. Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak ada cara yang akan berhasil. Orang tua zombie itu segera mengepalkan tangannya. Energi misterius yang sangat menakutkan ada di tangannya, dan tekanan yang kuat menyebar dengan cepat. Lalu, dia memukul dengan keras. Bang! Di bawah tatapan mata ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, serangan kedua orang itu akhirnya bertabrakan di udara. Untuk sesaat, dunia bergetar, dan gelombang badai energi yang mengerikan menyapu dengan ganas. Mata semua orang tidak berani berkedip saat ini, karena takut melewatkan bagian yang paling menarik. Saat semua orang sedang berkonsentrasi menyaksikan pertempuran yang sangat seru dan kejam, tiba-tiba, terdengar suara tumpul di langit, perlahan memancar. Namun sesaat, suara itu menjadi semakin kuat, dan akhirnya menarik perhatian orang lain. Ketika semua orang melihat ke langit, mereka terkejut melihatnya. Yang bisa dilihat hanyalah, jauh di langit, ribuan petir seperti berkas cahaya yang menggantung, memancarkan cahaya ungu yang kuat dan melonjak dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Jika guntur muncul, meski mengejutkan, itu tidak akan cukup membuat semua orang kehilangan akal. Di antara ribuan petir, yang mengejutkan, ada juga ribuan api yang menyertainya, menyebabkan ruangan tersebut langsung terbakar hingga menjadi kehampaan. Guntur ini sebenarnya terkondensasi dari api dan guntur. Ribuan guntur dan pancaran api, seperti kekuatan penghancur dunia, mengguncang dunia, membuat suara terkoyak seperti kaca. Puncak gunung di bawahnya semakin kewalahan. Bahkan kolam darah naga, yang tidak berubah selama bertahun-tahun, tampaknya berada di bawah tekanan kuat saat ini. Air tenang di kolam itu seperti air mendidih, bergulung sekuat tenaga. Semua orang yang hadir tercengang saat mereka menatap perubahan aneh di langit. Saat mereka mengalihkan pandangan ke bawah sinar guntur dan api, mereka melihat sosok anggun di ujung ribuan sinar guntur dan api. Dengan kata lain, adegan mengejutkan seperti itu dilakukan oleh wanita tersebut. Tetapi pada saat yang sama, wajah Zixuan sangat pucat, dan napasnya sangat lemah. Jelas, dia telah berhasil menciptakan keributan seperti itu, dan konsumsi serta bahkan luka-lukanya sangat besar. Semua orang memandang Zixuan dengan kaget, sedemikian rupa sehingga mereka mengabaikan bahwa masih ada pertempuran di puncak gunung yang belum berakhir. Kedua orang dalam pertempuran juga merasakan perubahan di langit. Pada saat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Chen Ye mengkhawatirkan Zixuan. Penampilan yang mengejutkan seperti itu pasti akan menyebabkan Zixuan menderita akibat yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Orang tua zombie itu sangat ketakutan. Jika penampilan Chen Ye membuatnya merasakan aura bahaya, maka apa yang dilakukan Zixuan sekarang secara langsung membuatnya merasa bahwa dewa kematian sedang mendekat dengan tenang. Peng! Puncak gunung bergetar, dan badai energi terkoyak hampir seketika. Pada saat ini, kepala naga hitam yang ganas itu meleleh dengan cepat seolah-olah telah dihancurkan. Tubuh Chen Ye juga mengalami pukulan berat dan terlempar. Akhirnya, dia menyemburkan seteguk darah dan jatuh ke tanah sejauh 100 meter. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam pertarungan dengan lelaki tua zombie itu, pengalaman bertarung Chen Ye satu demi satu sungguh menakjubkan. Secara khusus, keterampilan seni bela dirinya berada di luar imajinasi orang biasa. Dia sudah sangat luar biasa untuk bisa mencapai level seperti itu. Bagaimanapun, lawannya adalah penguasa alam Riki Xuan, bahkan jika lawannya tidak lagi berada di levelnya puncak. Jika itu adalah lawan di alam Tong Xuan biasa, mungkin pertempuran ini akan memiliki hasil yang berbeda. Pada titik ini, tidak ada yang bisa memperlakukan Chen Ye sebagai seorang pejuang di alam Sang Xuan. Meskipun Chen Ye tidak mengalahkan lelaki tua zombie itu, meskipun luka yang diderita oleh lelaki tua zombie dalam rangkaian serangan ini tidak fatal dibandingkan dengan tingkat kultivasinya, itu nyata dan menyebabkan lelaki tua zombie itu menghabiskan banyak energi. Konsumsi ini mungkin tidak menjadi masalah di waktu normal, dan dapat dipulihkan dalam satu latihan. Namun, pada saat ini, keberadaan mengejutkan di udara jelas tidak akan memberikan waktu tambahan bagi lelaki tua zombie tersebut. Apa yang ingin dilakukan Chen Ye telah selesai. Tapi tidak ada kegembiraan di hatinya, dan hanya dia yang tahu bahwa, sebenarnya, apa yang telah dia lakukan masih jauh dari cukup. Jika dia bisa membuat lelaki tua zombie itu mengkonsumsi lebih banyak, maka Zixuan tidak perlu bekerja terlalu keras. Sekarang, tidak ada yang tahu apa konsekuensi Zixuan setelah menggunakan teknik ini. Tapi Chen Ye sangat jelas tentang satu hal: guntur dan api memiliki dua atribut yang berbeda. Kekuatan guntur tidak ada bandingannya dalam mendominasi, dan kekuatan api tidak ada bandingannya dalam kekerasan. Kedua kekuatan tersebut berada pada titik ekstrim yang berbeda,
dan Zixuan sebenarnya secara paksa menggabungkan keduanya ke dalam satu tempat. Mampu melakukan ini, Zixuan memang luar biasa, tetapi akhir hidupnya pasti sangat menyedihkan. Karena kekuatan Zixuan tidak cukup, jika tidak, saat menghadapi master seperti lelaki tua zombie, dia pasti sudah menggunakan jurus kuat ini sejak lama. Tidak perlu menunggu sampai Ling Er terluka sebelum menggunakannya. Ribuan sinar guntur dan api, pada saat ini, menjadi jauh lebih tenang. Tampaknya telah kehilangan perasaan mendominasi dan kekerasannya. Keberadaan antara langit dan bumi membuat manusia semakin terlihat seperti sebuah tontonan. Namun, di mata para master seperti lelaki tua zombie, Mo Lingshan, Yue Xiong, Del, mereka benar-benar memahami betapa mengerikannya wabah setelah ketenangan itu. Orang pembawa sial kedua junior itu. Mata lelaki tua zombie itu melewati Chen Ye dan Zixuan. Tentu saja, dia juga melirik ke arah Ling Er yang masih tak sadarkan diri di pelukan Mo Lingshan. Dia tidak lupa bahwa jika bukan karena anak yang mirip semut ini, dia akan melukai wanita yang tergeletak di tanah dengan serius. Dari mana asal-usul ketiga orang ini sehingga semuanya begitu menakutkan? Memalingkan muka dari ketiga orang itu, lelaki tua zombie itu segera melihat ke atas ke udara. Melihat ribuan guntur dan pancaran api yang tidak bergerak, dia menyesal di dalam hatinya. Saya sudah lama mengetahui bahwa Tuan Muda Tongsuan seperti itu jarang ditemukan di seluruh wilayah timur dan pasti memiliki kartu truf yang tidak dapat ditolak oleh orang biasa. Mengapa saya bersikeras ikut campur dalam urusan di sini karena apa yang disebut harta karun itu? Begitu ide ini muncul di benaknya, lelaki tua zombie itu melompat dan muncul di udara bahkan tanpa memikirkannya. Segera, sosoknya bergerak lagi, terbang menuju kejauhan seperti kilat. Ini, Master Lixuan tingkat 6 benar-benar melarikan diri. Melihat ke belakang lelaki tua zombie itu, banyak orang yang hadir merasa seperti mereka telah menemukan dunia baru. Namun, hanya Mo Lingshan dan Yue Xiong yang tahu bahwa jika lelaki tua zombie itu tidak melarikan diri, kemungkinan besar dia akan terbasmi, ini. Dibandingkan dengan reputasi atau apapun, nyawa adalah yang terpenting. Ingin melarikan diri, semburat merah muncul di wajah pucat Zixuan. Saat tangannya menari dengan ringan, langit yang tenang tiba-tiba menjadi ganas lagi. Dan kali ini, kerusuhan jelas akan lebih dahsyat dari sebelumnya. Sebab, di angkasa, puluhan ribu petir vertikal dan pancaran api justru menyatu saat ini. Kecepatannya begitu cepat sehingga tidak berlebihan jika digambarkan sebagai kecepatan meteor. Hanya dalam beberapa detik, semua sinar guntur dan api tiba-tiba mengembun. Sepertinya ada garis yang menghubungkan langit dan bumi, cahaya dan listrik. Sinar cahaya ini lebih mendominasi dan ganas daripada puluhan ribu sinar guntur dan api barusan, dan aura kehancuran yang dipancarkannya bahkan lebih dahsyat. Dalam beberapa detik, dengan budidaya lelaki tua zombie itu, meskipun dia terluka, dia mampu menghindar jauh dari langit. Namun, ketika cahaya ini, seperti cahaya kehancuran, muncul, dia memiliki ilusi bahwa tidak masalah kecepatannya, tidak peduli seberapa cepat Anda tidak dapat lepas dari kunci cahaya dan listrik ini. Karena kamu tidak bisa melarikan diri, maka kamu harus melawannya. Saya tidak percaya, seumur hidup akan segera berlalu. Jika itu terjadi, itu akan hancur di tangan generasi muda. Orang tua zombie itu berkata dengan kasar dan segera berbalik. Saat dia berbalik, sebuah suara jernih bergema pelan di langit. Setelah bertahun-tahun berlatih, ini pertama kalinya saya menciptakan teknik bela diri saya sendiri, dan Anda juga orang pertama yang mati dalam teknik bela diri ini. Jadi, harap diingat teknik ini, namanya Zixiao Uji. Ciptakan seni bela diri Anda sendiri. Mata Chen Ye tidak bisa membantu tetapi mengembun. Keterampilan bela diri dan bahkan seni bela diri secara alami tidak muncul begitu saja. Setiap keterampilan bela diri dan seni bela diri yang diciptakan oleh manusia dapat menciptakan keterampilan bela diri tanpa merasa ada yang salah. Namun, setiap orang yang dapat menciptakan seni bela diri dan teknik sudah memenuhi syarat untuk memasuki puncak tertinggi seni bela diri. Yang disebut kualifikasi tidak ada hubungannya dengan bakat dan potensi, karena itu berarti Zixuan telah memperoleh semacam pengakuan. Karena kultivasi adalah melawan surga, dan seni bela diri serta latihan adalah alat bantu yang diperlukan dalam perjalanan melawan surga, hal-hal ini tidak mungkin ada. Tapi ada alasan untuk keberadaannya, jadi kali ini, perolehan Zixuan jelas tidak sedikit, dan bukan hanya seni bela diri kuat yang dia ciptakan. Tentu saja, premisnya adalah setelah Zixuan secara paksa memadukan dua jenis energi yang berbeda, tubuhnya dapat menahan serangan balik. Setelah Zixuan selesai berbicara, cahaya kehancuran di langit tiba-tiba menjadi sangat terang.
Kedua jenis cahaya yang dipancarkan bergabung menjadi satu dalam sekejap, dan gelombang yang sangat menakutkan menyebar dengan cepat dari cahaya tersebut. Gunung naga hitam sepertinya diselimuti kematian. Segera, berkas cahaya, yang berukuran puluhan kaki, seperti meteor yang datang dari luar langit, mengoyak ruang dan menutupi lelaki tua zombie itu. Tertawa, sinar cahaya yang sangat besar lewat tanpa ada suara yang mengejutkan, tetapi kemanapun sinar itu lewat, bahkan energi spiritual langit dan bumi di sepanjang jalan pun terguncang. Siapapun dapat dengan jelas merasakan bahwa segala sesuatu dalam pancaran cahaya itu adalah yang menakutkan kekuatan yang dikandungnya. Kekuatan semacam itu cukup untuk menghancurkan gunung dan lautan. Junior, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membasmiku. Melihat seberkas cahaya besar berwarna ungu kecoklatan mengalir ke arahnya, lelaki tua zombie itu mengertakkan giginya, tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, dan aliran esensi dan darah muncrat. Orang tua zombie itu segera melambaikan tangannya, dan semburan energi yang dalam keluar, membungkus semua esensi darah di dalamnya. Kemudian, gelombang gila tiba-tiba melayang di depannya. Saat gelombang fluktuasi ini muncul, dunia menggeliat, dan energi mayat yang mengerikan keluar dari tubuh lelaki tua zombie itu seperti kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, dengan dia sebagai pusatnya, tanah dengan radius 100 meter tertutupi, seolah tertutup kabut tebal. Langit dan bumi mulai bergetar. Seperti yang diharapkan dari Master Lixuan tingkat 6, dia masih mampu melakukan gerakan sekuat itu sekarang. Chen Ye mengerutkan kening, tapi segera santai. Tidak peduli seberapa kuat lelaki tua zombie itu, dia sudah melakukan gerakan untuk melarikan diri sebelumnya, yang berarti dia tidak yakin bisa mengikuti gerakan Zixuan. Jika tidak, bagaimana seorang Master Lixuan yang bermartabat bisa menghadapi seorang pejuang di alam Tongsuan dan melarikan diri? Langit dipenuhi dengan energi mayat, mendidih seperti air mendidih. Di bawah tarikan fluktuasi yang gila-gilaan, akhirnya berubah langsung menjadi tangan raksasa yang berukuran lebih dari 10 kaki. Mayat itu bergerak untuk menaklukkan gunung dan sungai. Orang tua zombie itu berteriak dengan marah. Di atas langit, telapak tangan besar itu tiba-tiba bergetar, dan kemudian langsung merobek langit, dan dengan keras meledakkan cahaya ungu coklat yang besar itu. Ketika pohon palem raksasa melintasi langit, suara sedih tiba-tiba bergema, dan langit sepertinya dipenuhi mayat. Itu adalah pemandangan seperti neraka, yang menakutkan. Ledakan, di bawah tatapan gugup semua orang, kedua serangan itu sangat menakutkan, dan akhirnya bertabrakan di langit. Untuk sesaat, dunia bergetar, dan gelombang badai energi yang sangat besar menyapu dengan ganas. Dalam kekacauan itu, kekuatan penghancur langit dan bumi melonjak dengan bebas. Pada saat ini, kehampaan seakan menjadi kertas putih yang mudah terkoyak. Terlihat dengan mata telanjang, retakan di angkasa muncul dengan cepat. Retakan. Setelah beberapa saat, sepertinya ada suara retakan yang tajam. Segera, telapak tangan abu-abu raksasa itu bergetar hebat, dan retakan menyebar terus-menerus dari telapak tangan tersebut. Kemudian, dengan keras, Master tingkat 6 Lixuan dengan pukulan penuh, tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Melihat telapak tangan raksasa itu menghilang, jantung berdebar pucat muncul di wajah lelaki tua zombie itu. Sebelum dia bisa melakukan gerakan lain, seberkas cahaya ungu kecoklatan, membawa sisa kekuatan, menyelimuti seluruh tubuhnya. Meletus. Suara dingin keluar dari mulut Zixuan. Saat berikutnya, seberkas cahaya terang meledak. Orang tua zombie di dalamnya, karena ledakan, tubuhnya seperti pecahan kaca. Saya tidak mau menyerah. Teriakan keengganan terdengar keras dan melengking. Itu membuat puncak gunung menjadi sangat sunyi. Tentu saja, alasan mengapa Mo Lingshan dan yang lainnya diam bukan karena mereka sedih atas kematian lelaki tua zombie itu, tetapi karena mereka dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh Zixuan. Dengan kekuatan yang dimilikinya, walaupun mereka mengetahui bahwa kekuatan dan ranah seseorang tidak semuanya tercermin, namun perbedaannya begitu besar, apalagi di celah daerah aliran sungai, lelaki tua zombie tersebut akan terbasmi secara tiba-tiba. Zixuan, sinar cahaya ungu kecoklatan menghilang, dan sosok Zixuan juga gemetar. Pada saat ini, dia masih memiliki sosok heroik yang menunjukkan kekuatan besar sebelumnya, dan beberapa di antaranya sangat lemah. Dipeluk oleh Chen Ye, rona malu tiba-tiba muncul di wajah pucat Zixuan. Dia berbisik, jangan khawatir, aku terlalu lelah. Jika kamu istirahat, kamu akan baik-baik saja. Memegang Zixuan di pelukannya, Chen Ye bisa lebih merasakan keadaan Zixuan saat ini. Bahkan dengan kekuatan jiwanya, dia tidak bisa menembus ke dalam tubuh Zixuan untuk memeriksa luka-lukanya berada dalam situasi yang sangat buruk. Haha, aku baik-baik saja, jangan khawatir, temui Ling Er.
Zixuan berbisik, dengan lembut mendorong Chen Ye menjauh, perlahan mengambil posisi latihan, tersenyum ringan pada Chen Ye, dan segera menutup matanya. Tuan Mo, berikan aku Ling Er. Puncak gunung yang sunyi tiba-tiba menjadi berbeda pada saat ini. Setelah semua mata kusam ditarik dari Zixuan, tempat itu menjadi tegang kembali. Yao Guangcheng dan yang lainnya, dipimpin oleh Yue Xiong, sangat pucat. Meskipun wanita dengan kekuatan paling menakutkan di antara mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung, namun, selama dia tidak mati, mereka dan yang lainnya akan mati, bisa pergi hidup-hidup. Gunung Naga Hitam, tapi kota Yao Guang, mungkin juga menjadi makam mereka. Tuan Mo, bisakah kamu membasmi semua orang ini? Setelah mengambil Ling Er, tatapan dingin Chen Ye diarahkan pada Yue Xiong dan yang lainnya. Chen Ye tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi sebelumnya, tapi penampilan lelaki tua zombie itu tidak normal. Jika Mo Lingshan dan yang lainnya tahu bahwa akan ada master di tingkat ke-6 Lisuan di barisan kota Yao Guang, maka mereka tidak akan memiliki harapan apapun dalam pertempuran memperebutkan kolam darah naga ini. Karena Mo Lingshan dan yang lainnya tidak mengetahuinya, maka orang-orang di kota Yao Guang pantas mati. Zixuan dan Ling Er sama-sama berada dalam situasi yang sangat buruk sekarang. Seorang lelaki tua zombie tidak cukup untuk membayar hutang ini. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Yue Xiong jelas merasakan niat membasmi Chen Ye. Matanya menyipit dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Chen Ye tampak acuh tak acuh dan tidak menjawab, dia hanya melambaikan tangannya dan sekelompok orang segera mengepung orang-orang di kota Yao Guang. Mo Lingshan, sebagai kepala keluarga dan pengendali kota Suanguang, kamu benar-benar mematuhi anak ini. Jika tersiar kabar, apakah kamu tidak takut ditertawakan? Melihat Chen Ye, Yue Xiong segera menoleh ke Mo Lingshan. Mendengar hal tersebut, Mo Lingshan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat Zixuan pertama kali bertarung dengan lelaki tua zombie itu, dia sudah memiliki ide yang kuat, apalagi sekarang, Zixuan memiliki kekuatan untuk membasmi lelaki tua zombie itu. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk berteman dengan tuan seperti itu, bagaimana saya bisa menyerah? Adapun yang disebut reputasi, bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Seperti orang tua zombie, reputasi apa yang Anda inginkan ketika semua orang mati? Selain itu, dalam pandangan Mo Lingshan saat ini, Zixuan dan Chen Ye memenuhi syarat untuk dia bekerja untuk mereka, dan bahkan Ling Er, Mo Lingshan tidak akan mengabaikan mereka. Membasmi. Niat membasmi melonjak di langit sekali lagi, membawa kekuatan orang tua zombie yang terbasmi. Orang-orang di kota Suanguang seperti harimau yang turun dari gunung, dengan momentum yang tak terbendung. Di sisi lain, semua orang di kota Yao Guang berada dalam kondisi lesu. Melihat adegan ini, Yue Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Mo Lingshan, apakah menurutmu hanya kalian yang bisa membasmi kami di sini? Jika kamu benar-benar bisa melakukannya, demi kolam darah naga di antara dua kota besar, tidak akan ada kompetisi setiap 5 tahun. Semuanya, akar kita masih ada. Jika kamu tidak bekerja keras, apakah menurutmu setelah kematianmu, kerabat dan temanmu juga akan mati bersamamu? Bahkan pada akhirnya, kita mungkin tidak bisa lepas dari nasib dibasmi, tapi selama kamu berjuang keras, kamu tidak akan menyesal. Jika tidak, apakah kamu akan mati dengan damai? Ledakan. Yue Xiong layak menjadi pemimpin satu partai. Hanya dengan beberapa kata, orang-orang di kota Yao Guang meledak dengan pemikiran yang kuat untuk bertahan hidup. Segera, niat bertarung yang kuat tidak kalah dengan orang-orang di kota Suanguang, bergema dengan keras di angkasa. Haha, ini pasti kepala keluarga Yue di kota Yao Guang, kan? Kamu memang sangat baik. Namun, aku hanya tidak tahu apakah kamu bisa dibandingkan dengan orang yang baru saja terbasmi. Suara ringan itu membuat kebingungan bertahan sejenak. Yue Xiong melihat sekeliling. Ketika dia melihat pembicara, dia tidak bisa menahan tawa. Wah, saya akui bahwa Anda memiliki potensi yang tidak terbatas, tetapi lelaki tua zombie itu tidak terbasmi. Karena kelebihanmu, kamu masih ingin mengancam kami. Chen Ye tersenyum ringan dan dengan lembut meletakkan Ling Er di tanah. Pada saat ini, ada gelombang cahaya hijau, dan ada getaran antara langit dan bumi. Di dalam lampu hijau, sebuah busur panjang berukuran beberapa kaki memancarkan bau yang menakjubkan. Anak panah tajam itu dimiringkan, dan gelombang mengerikan segera menyapu, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Tuan Mo, saya di sini untuk membantu Anda. Saya ingin tahu berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk membasmi lawan Anda. Mo Lingshan sedikit terkejut dan buru-buru berkata, Tuan Chen, apakah Anda terluka? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Dengan bantuan naga hitam,
100 Battles Jue telah mencapai tingkat keberhasilan. Apalagi pukulan lelaki tua zombie itu bukanlah serangan langsung ke tubuh, cedera ini tidak bisa membuat Chen Ye menjadi orang yang tidak bisa lagi bertarung. Mendengar ini, Mo Lingshan tertawa. Tuan Chen, 1/4 jam sudah cukup. Bagus. Chen Ye terkekeh dingin, dan anak panah itu menembus kehampaan seperti kilat, bergegas menuju Yue Xiong. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu tiba-tiba hancur, dan aura kehancuran juga bergema kembali ke langit dan bumi seperti kekuatan yang luar biasa. Anak panah tajam menembus udara, tak terkalahkan. Dikunci oleh panah tajam, semua bulu di tubuh Yue Xiong berdiri tegak. Melalui pertarungan pemuda itu dengan lelaki tua zombie, Yue Xiong sudah mengetahui betapa kuatnya gerakan ini. Namun, setelah mengalaminya secara pribadi, dia menyadari bahwa apa yang dia anggap kuat telah meremehkan panah hijau tajam yang melesat di udara. Dengan satu anak panah, ruang itu runtuh. Dengan campur tangan Mo Lingshan di depan, Yue Xiong tidak bisa menyisihkan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Pada saat ini, dia hanya bisa mengaktifkan energi yang dalam di tubuhnya, dan melonjak keluar tanpa syarat, dan kemudian membentuk penghalang yang sangat tebal di luar tubuhnya. Di atas penghalang ini, ada cahaya redup yang bersinar, memberikan rasa soliditas. Tetapi bahkan setelah melakukan ini, Yue Xiong masih belum bisa merasa nyaman, karena dia tahu bahwa meskipun panah ini tidak dapat membasminya, pertarungan dengan Mo Lingshan akan segera mengarah pada pertarungan yang sebenarnya. Dan kali ini kemenangan atau kekalahan tidak akan melibatkan pelarian sepenuhnya, yang ada hanya masalah hidup dan mati. Peng, setelah melihat panah tajam, membawa semua kekuatan, dan mengenai penghalang di luar tubuh Yue Xiong, Chen Ye segera menarik pandangannya, dan tidak akan ada yang salah dengannya di sisa pertempuran. Jika ini masalahnya, Mo Lingshan masih belum bisa menghadapi lawannya, maka Chen Ye juga tidak berdaya. Kekuatan panah bulan Hanri tidak diragukan lagi kuat, tetapi pada saat yang sama, dengan tingkat budidaya Chen Ye saat ini, sangat mustahil untuk menembakkan panah ketiga. Energi Xuan Qi yang tersisa di dalam tubuh tidak dapat mendukung Chen Ye untuk melawan Tuan Li Xuan lagi. Setelah memeluk Ling Er lagi, dia melirik ke arah Zixuan, dan dia segera menutup matanya. Sambil berpikir, semburan energi misterius dengan cepat menembus ke dalam tubuh Ling Er, dan kemudian melonjak ke tubuh Ling Er. Khawatir apakah nyawa Ling Er akan dalam bahaya, atau bahkan tidak mengancam nyawa, akan meninggalkan gejala sisa yang tidak dapat disembuhkan. Oleh karena itu, Chen Ye tidak ceroboh sama sekali, dan mengabdikan dirinya untuk mengendalikan energi misterius dan menjelajahi kondisi fisik Ling Er. Setelah sekitar beberapa menit, Chen Ye menghela napas panjang. Faktanya adalah Ling Er dibasmi oleh lelaki tua zombie itu. Chen Ye bisa merasakan kerusakan yang dideritanya dengan sedikit usaha. Namun, yang sebenarnya membuat Ling Er pingsan bukanlah lelaki tua zombie itu, tapi sebelumnya, Chen Ye mendengar Zixuan memberitahunya bahwa tubuh Ling Er agak aneh. Meskipun pil racun disegel, setiap kali Ling Er dalam bahaya, kekuatan pil racun akan melonjak lagi. Terlebih lagi, belum diketahui mutasi apa yang terjadi yang membuat kekuatan ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Chen Ye tidak begitu percaya sebelumnya, tapi sekarang, dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa bahkan satu pukulan dari Master Lixuan dapat menyelamatkan nyawa Ling Er. Kekuatan ini sungguh luar biasa. Apa yang kami temui kali ini adalah Master di tingkat ke-6 Lixuan. Oleh karena itu, ledakan kekuatan pil racun juga sangat kuat. Meskipun Ling Er dilindungi dari pembasmian oleh orang tua zombie, Ling Er sendiri bisa melakukannya. Tingkat kultivasinya sangat tinggi, dia tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan ini. Inilah alasan sebenarnya dari koma Ling Er. Koma adalah koma, tetapi tidak akan mengorbankan nyawa Ling Er, dan tidak akan membawa efek samping apapun padanya, jika tidak, Chen Ye mungkin akan menjadi gila. Setelah menyadari hal ini, Chen Ye menjadi sangat penasaran lagi dengan pil racun. Mutasi macam apa yang terjadi pada orang ini hingga membuatnya begitu aneh. Begitu dia memikirkan hal ini, kekuatan jiwa muncul dari tengah alisnya, dan di bawah kendali Chen Ye, kekuatan itu mengalir ke tubuh Ling Er. Ramuan racun yang terkondensasi dari racun bawaan telah disegel untuk sementara. Oleh karena itu, Chen Ye tidak menemui hambatan apapun ketika dia mencoba lagi, dan kekuatan jiwanya sampai ke lokasi racun dengan sangat cepat. Di sana, masih tampak tak terbatas seperti alam semesta. Di bagian paling tengah, poison pill tetap diam. Karena tersegel, bahkan Chen Ye saat ini tidak dapat merasakan bahwa poison pill memiliki efek yang tidak normal. Setelah jeda singkat, Chen Ye tidak ragu-ragu lagi. Kekuatan jiwa bergegas maju dan membungkus pil racun di dalamnya. Meskipun yang terakhir telah disegel, segel ini adalah kekuatan Chen Ye.
Oleh karena itu, Chen Ye sendiri tidak dapat merasakan perubahan pada pil racun, tetapi melalui kekuatan jiwanya, saya yakin dia dapat mendeteksinya. Benar saja, ketika kekuatan jiwa membungkus pil racun, Chen Ye merasakan ada aura familiar yang diam-diam melonjak. Aura ini, jika dirasakan sekarang, tidak terlalu kuat, bahkan bisa dikatakan sangat lemah, namun memiliki keuletan yang sangat kuat. Chen Ye percaya bahwa inilah yang memungkinkan Ling Er menyelamatkan nyawanya di tangan dari orang tua zombie. Chen Ye tidak bisa menahan cemberut. Jika ingatannya tidak tertukar, maka dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia secara paksa mengendalikan kekuatan jiwa untuk datang ke sini di rumah dakian hari itu, dan kemudian mencoba menyegel pil racun, dia pasti tidak merasakan aura ini ada. Itu berarti aura ini muncul hanya setelah Chen Ye menyegelnya. Chen Ye tertegun sejenak, mungkinkah dia melakukan hal buruk dengan niat baik? Meski keberadaan nafas ini merupakan jimat bagi Ling Er, namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan yang tidak diketahui itu selalu menimbulkan kegelisahan. Karena tidak ada yang tahu, bagi Ling Er, apakah nafas ini berarti berkah atau kekuatan yang mengancam nyawa. Mungkin, seiring dengan peningkatan kultivasi Ling Er, dia dapat memurnikan ramuan beracun itu sendiri, dan kemudian menyempurnakan aura ini, tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa sebelum Ling Er dapat melakukan ini, apakah orang ini akan memiliki pemberontak? Mata Chen Ye menyipit, dan pikirannya segera mulai terbang. Kekuatan jiwa yang dikelilingi oleh pil racun bergerak cepat ke arah depan. Di depan adalah kegelapan tertinggi. Jika berevolusi menjadi dunia nyata, maka di depannya terdapat kedalaman langit berbintang yang luas dan tak terbatas. Namun, langit berbintang memiliki cahayanya sendiri yang bersinar, namun di sini tidak terlihat. Kekuatan jiwa tidak perlu melihat untuk menemukan jalan ke depan, tetapi ketika kekuatan jiwa melewati pil racun dan memasuki dunia yang tidak diketahui, perasaan berdebar-debar segera keluar dari jiwa Chen Ye. Sebelumnya, Chen Ye belum pernah memasuki sisi dunia ini. Ketika dia menyegel pil beracun, dia juga tahu bahwa selama pil beracun itu disegel, energi di sisi dunia ini tidak akan dapat menggunakan racun tersebut, pil sebagai medianya. Oleh karena itu, Chen Ye tidak pernah berpikir untuk memasuki dunia itu. Tanpa diduga, pada saat ini, Chen Ye merasakan niat mati di ambang kehancuran sedang melonjak. Yang disebut kerundewa bukan hanya raga, tapi juga jiwa. Ini memperingatkan dia bahwa dengan kemampuannya, jika dia masuk dengan paksa, dia pasti akan mati. Ekspresi Chen Ye sedikit stagnan. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengertakkan gigi dan segera mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk dengan paksa bergegas menuju kedalaman. Tubuh Ling Er telah mengalami beberapa perubahan yang tidak diketahui, dan Chen Ye berani menyimpulkan bahwa jika ada satu orang di dunia saat ini yang dapat membantu Ling Er, itu adalah dia. Anda harus tahu bahwa pil racun disegel oleh Chen Ye. Bahkan jika kekuatan jiwa bisa masuk, orang lain tidak akan menyadari keanehan Ling Er, jadi tentu saja tidak ada yang disebut bantuan. Dia berjanji pada Zixuan bahwa dia akan memberi Ling Er masa depan seperti dongeng, dan dia juga berjanji pada Ling Er bahwa dia akan selalu baik padanya, dan prasyarat untuk ini adalah Ling Er tidak boleh membuat kesalahan apapun. Akan ada bahaya tertentu dalam gerakan ini. Perasaan berdebar-debar di jiwa membuat orang tahu bahwa jika terjadi kesalahan, Chen Ye mungkin akan terjebak di dalamnya. Tapi bagi Ling Er, Chen Ye tidak takut. Ini bukan hanya janji yang harus ditepati oleh Chen Ye, tetapi dia juga percaya bahwa Ling Er tidak akan menyakitinya. Chen Ye yakin Ling Er tidak akan menyakitinya. Pil beracun telah dikendalikan. Di kedalaman langit berbintang yang luas, tidak ada media, dan energi di dalamnya tidak dapat menembus dan keluar. Ketika Chen Ye datang ke sini untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa racun bawaan seharusnya menjadi proses yang menyakitkan bagi Ling Er. Karena jika racun bawaan ingin mengembun menjadi ramuan beracun, jika tidak ada syarat lain, mustahil terbentuk ramuan beracun hanya dari racun bawaan. Fisik Ling Er adalah satu-satunya syarat munculnya pil racun. Meskipun dikatakan bahwa tubuh setiap orang dapat meledak dengan kekuatan yang luar biasa, dalam benak para pejuang, apa yang disebut kultivasi bertentangan dengan kehendak surga. Faktanya, tubuh manusia pada dasarnya tidak ada habisnya, harta karun. Karena itu, bayangkan saja, bagaimana mungkin ada dunia seperti itu di dalam tubuh manusia biasa. Tentu saja, jika tidak ada tempat seperti itu di tubuh Ling Er, mungkin kerusakan yang disebabkan oleh racun bawaan pada Ling Er akan menimbulkan akibat yang berbeda. Oleh karena itu, karena alasan inilah Chen Ye percaya bahwa Ling Er tidak akan menyakitinya. Bagaimanapun juga, dunia aneh ini masih ada di dalam tubuh Ling Er dan menjadi milik Ling Er. Sebelumnya, karena adanya racun bawaan dan pil racun,
Ling Er sama sekali tidak bisa mengendalikan dunia ini di dalam tubuhnya. Sekarang, pil racun telah disegel sejak lama. Dengan budidaya Ling Er, dia mungkin tidak akan pernah bisa mengendalikannya bersendewa dengan dunia ini, tapi itu tidak masalah. Selama Ling Er tumbuh perlahan, bahkan jika dia belum melakukan kontak dengan dunia ini, kekuatan jiwanya akan berkomunikasi dengan dunia ini secara sengaja atau tidak, tetapi Ling Er sendiri tidak menyadarinya. Meski belum ada komunikasi, namun jika Chen Ye dalam bahaya di dalam, maka naluri akan membuat Ling Er tanpa sadar menjaga Chen Ye. Di dunia gelap tanpa batas, kekuatan jiwa Chen Ye seperti sisa jiwa yang kehilangan arah. Dia tidak tahu kemana harus pergi kecuali cara untuk mundur. Entah itu kiri, kanan, depan, atau tetap di tempatnya, hal itu membawa rasa penindasan yang besar pada Chen Ye, dan penindasan ini tidak hanya ditujukan pada kekuatan jiwa yang tersisa di sini, tetapi juga sepertinya telah melewati dua tubuh, langsung pada jiwa yang muncul di ruang kesadaran Chen Ye. Dampak mengerikan tiba-tiba muncul, dan tubuh Chen Ye mulai bergetar seperti. Pada saat ini, Chen Ye bisa langsung merasakan apa itu bau kematian. Untungnya, jiwa saat ini telah menjadi lebih kuat karena perubahan yang tidak diketahui, dan masih memungkinkan Chen Ye untuk terus bertahan. Karena dia bisa bertahan, Chen Ye mengabaikannya dan mengabdikan dirinya untuk menjelajahi ruang yang tidak diketahui ini. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia menstimulasi kekuatan jiwa, di dunia yang luas ini, tidak peduli seberapa jauh kekuatan jiwa ini berkembang, hanya ada dua kata yang muncul di bawah persepsi Chen Ye kuat. Ini sangat kuat. Selain itu, Chen Ye tidak bisa lagi merasakan sesuatu yang aneh sama sekali. Bagaimana bisa? Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Meskipun aura yang menjaga Ling Er hanya muncul setelah pil racun disegel, Chen Ye dapat menjamin bahwa itu pasti tidak muncul begitu saja. Yang membuat pil racun mengembun adalah fisik Ling Er, dan keanehan terbesar dari fisik Ling Er ada di sini. Chen Ye punya alasan untuk percaya bahwa kemunculan aura itu tidak dapat dipisahkan dari dunia ini. Tapi kenapa aku tidak merasakan sesuatu yang aneh di sini? Mungkinkah kedalamannya tidak cukup? Alis Chen Ye bergetar, dan dia mengertakkan giginya lagi. Beberapa detik kemudian, kekuatan jiwanya melonjak ke depan lagi. Ledakan. Pada saat ini, sepertinya ada ledakan, dan Chen Ye tiba-tiba merasa bahwa semua energi di tubuhnya sepertinya terkuras saat kekuatan jiwa semakin dalam. Bukan hanya energi yang dalam, bahkan jiwanya pun mulai bergetar saat ini, dan kemudian, seolah-olah ditarik, hendak ditarik keluar dari ruang kesadaran. Dan kekuatan ini begitu kuat sehingga Chen Ye tidak memiliki perlawanan sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat jiwanya mulai keluar dari ruang kesadaran sedikit demi sedikit. Dan di dunia yang luas ini, kekuatan jiwa Chen Ye telah ditelan. Kekuatan pil racun adalah untuk melahap, bahkan melahap vitalitas, dan tempat asalnya adalah dunia ini. Chen Ye telah mengetahui hal ini sejak lama, dan itu juga merupakan sumber bahaya yang dia ketahui. Namun, kekuatan jiwanya telah bersaing dengan kekuatan melahap ini pada awalnya. Meskipun dia mengandalkan kekuatan pedang surgawi, ada juga kekuatan pedang surgawi. Aura misterius muncul secara misterius di dantiannya, yang memungkinkan Chen Ye berhasil menolaknya. Namun, memiliki pengalaman seperti itu sedikit banyak akan memberi Anda sedikit perlawanan terhadap kekuatan jiwa Anda. Faktanya, hal ini juga benar adanya. Saat kekuatan jiwa pertama kali memasuki dunia ini, meski merasakan dampak yang sangat besar, namun tetap mampu bertahan. Oleh karena itu, Chen Ye berani untuk melanjutkan. Dia sendiri juga mengerti bahwa pada akhirnya, kekuatan melahap yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Tapi yang tidak disangka Chen Ye adalah ketika dia tidak bisa menahannya, dia akan dilahap begitu cepat kesadaran jiwa di dalam tubuh juga akan keluar dari tubuh saat ini. Sekarang kita dalam masalah besar. Chen Ye tidak bisa menahan tawa pahit, jiwanya telah diseret dan tidak pernah berhenti sama sekali. Dan selama ia meninggalkan ruang kesadaran, itulah yang disebut jiwa yang terbang menjauh. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, jiwa yang meninggalkan tubuh berarti kematian. Apa yang membuat Chen Ye merasa lebih tidak berdaya adalah bahwa kekuatan yang terlibat jelas melonjak dari tubuh Ling Er, tetapi Chen Ye tidak bisa merasakan keberadaan kekuatan ini. Ini berarti bahwa meskipun Chen Ye ingin menyelamatkan dirinya sendiri, tidak ada cara untuk melakukannya. Ini seperti orang hidup berbadan besar yang bertemu dengan hantu tanpa alasan. Dia tahu bahwa hantu itu terus-menerus menyerangnya, tetapi dia tidak dapat melihat di mana hantu itu berada sekuat tenaga dia berusaha, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hantu ini. Inilah situasi yang dialami Chen Ye saat ini. Namun, dia bukanlah orang yang rela menunggu kematian.
Dengan lambaian tangannya, Chen Ye segera duduk bersila. Dengan gerakan pikirannya, teknik mental nirwana agung segera diaktifkan, dan dia membiarkan dirinya memasuki latihan. Transformasi jiwa belum runtuh, jiwa sedang berkultivasi kapan saja, dan selama Chen Ye sendiri memasuki kondisi kultivasi, kondisi jiwa akan menjadi lebih baik. Chen Ye ingin menggunakan metode ini untuk menahan gaya tarik yang kuat. Adapun apakah itu berpengaruh, Chen Ye hanya bisa melakukan yang terbaik. Dalam latihan semacam ini, yang seperti perlombaan melawan kematian, tentu saja, gaya tarik kuat yang datang dari tubuh Ling Er tampaknya sedikit lebih kecil. Tapi Chen Ye tidak santai karena dia tidak tahu kapan atau apakah gaya tarik ini akan hilang. Oleh karena itu, jika Anda ingin benar-benar menyelesaikan krisis ini, Anda tetap harus melepaskan diri dari kekuatan keterlibatan. Pada saat ini, Chen Ye tidak dapat menemukan di mana kekuatan penariknya, jadi dia tidak dapat memutusnya. Namun dia percaya pada dirinya sendiri bahwa selama kekuatan penarik tersebut masih menarik jiwa dalam ruang kesadarannya, dia akan selalu melakukannya dapat memotongnya. Wajar jika jiwa telah meninggalkan tubuh sebelum Anda menemukannya, maka tidak ada yang diperlukan. Ini adalah perlombaan, dan dalam hal menang atau kalah, nyawa Anda sendiri menjadi satu-satunya hadiah bagi pemenangnya. 320.